Bab 831, Negeri Asing. Sementara kekacauan di langit di atas Unik Devil City secara bertahap mulai tenang, di tempat tertentu yang jauh dari wilayah Suan Timur adalah puncak gunung setinggi 10.000 kaki yang tertutup kabut. Seorang pria berpakaian hijau duduk di puncak gunung ini dan matanya yang perlahan tertutup perlahan terbuka pada saat ini. Pola cahaya naga hijau melintas di pupilnya ketika mereka membuka. Tampaknya ada raungan naga kuno yang samar yang dipancarkan, menyebabkan area itu bergetar hebat. Wajah pria itu cukup tampan. Jika Lindong hadir, dia akan terkejut mengetahui bahwa penampilan pria ini adalah Raja Naga Hijau King Zi, yang dia temui di medan perang kuno. Haha, anak kecil yang menarik. Pria itu tersenyum kecil. Pupil matanya yang berisi pola cahaya naga hijau dipenuhi dengan kekunoan dan kebijaksanaan. Tatapannya melihat ke depan dan sepertinya menembus ruang saat dia bergumam. Untukmu, Raja Naga Hijau King Zi, menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengoyak ruang dan campur tangan, sepertinya anak kecil itu sama sekali tidak sederhana. Ruang di belakang King Zi tiba-tiba sedikit beriak. Setelah itu, sesosok manusia muncul. Orang yang datang memiliki kepala yang ditutupi rambut putih, dan sangat kuno. Namun, matanya dalam dan tidak biasa. Tangan yang terulur dari lengan bajunya tampaknya terbuat dari batu giok kristal, dan mengeluarkan riak reinkarnasi yang samar, pemandangan yang sangat aneh. Bagaimana dia bisa menjadi biasa jika dia memiliki simbol leluhur yang melahap? Potensi anak kecil itu luar biasa. Jika dia diberi lebih banyak pelatihan dan temper, mungkin kekuatannya akan tumbuh ke tahap yang sangat menakutkan. Oh, simbol leluhur yang memakan juga telah muncul. Sebuah riak muncul jauh di dalam mata pria tua berambut putih itu saat dia bertanya dengan heran. Ya, King Zi tersenyum dan mengangguk sambil melanjutkan, berdasarkan arah teleportasi mereka seharusnya berusaha mencapai wilayah iblis. Namun, Tian Yuanzi pada akhirnya berhasil merusak formasi mereka. Kemungkinan dia akan dikirim ke Chaotic Dimensi. Laut Setan Chaotic ya, pria tua berambut putih itu merenung sejenak sebelum tertawa. Saya ingat bahwa sesama Moluo ada di Laut Setan Chaotic, kan? Cek tes. Aku sangat penasaran untuk mencari tahu apa yang akan terjadi ketika simbol leluhur yang melahap bertemu dengan simbol leluhur yang berkobar. King Zi tersenyum. Segera setelah itu, dia berdiri dan mengamati cakrawala. Penglihatannya sepertinya telah mencapai ujung langit, ketika warna kehitaman tiba-tiba melintas di kedalaman matanya. Beberapa waktu lalu, aku diserang tepat setelah bangun dari reinkarnasi. Mata lelaki tua berambut putih itu langsung menjadi fokus ketika mendengar ini. Dia perlahan mengepalkan tangan seperti batu giok kristal, suaranya sedikit lebih rendah saat dia berbicara. Ini, Yimos, kan? Ya, haha, setidaknya ada 3 peringkat umum Yimos. Mereka sangat memikirkanku, King Zi tertawa samar. Selama Perang Dunia Besar saat itu, leluhur simbol yang hebat menyalakan reinkarnasinya untuk menutup celah spasial. Namun, masih ada beberapa Yimo yang bersembunyi di ranah ini. Beberapa dari mereka sangat sulit untuk dihadapi, dan bahkan ada peringkat Raja Yimos di antara mereka, kata lelaki tua berambut putih itu. Meskipun ada sedikit berita tentang Yimos yang muncul selama 100.000 tahun terakhir, itu tidak berarti bahwa mereka telah sepenuhnya musnah. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, Yimo yang tersisa ini tampaknya secara bertahap berkumpul secara rahasia. Saya bahkan curiga bahwa mereka telah berhasil menembus celah spasial dan berkomunikasi dengan suku Yimo di luar celah. Mungkin, mereka berencana untuk membuka celah spasial lainnya. King Zi menghela napas dalam-dalam. Matanya gelap dan suram saat dia bergumam, sungguh sekelompok makhluk yang merepotkan. Jika celah spasial lain dibuka, tidak akan ada lagi seseorang seperti leluhur simbol agung di dunia ini yang menanggung beban besar ini. Ya, meskipun kami juga telah mengalami reinkarnasi, kami masih tidak dapat mencapai level leluhur simbol yang agung. Di antara para murid leluhur simbol yang agung saat itu, yang memiliki harapan terbesar untuk mencapai level itu adalah Master S. Sayangnya, kami belum merasakan riak reinkarnasi dari Ice Master bahkan sampai hari ini. Aku ingin tahu apakah dia telah mati dalam reinkarnasi. Pria tua berambut putih itu menghela nafas pelan. King Zi mengangguk sedikit. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya. Matanya melihat ke kejauhan saat dia dengan lembut berkata, tanda-tanda kekacauan mulai muncul. Aku ingin tahu apakah kita bisa selamat dari bencana besar kali ini. Pria tua berambut putih itu mengangguk pelan tanpa mengucapkan apa-apa.
Perasaan teleportasi melalui ruang benar-benar sangat mengerikan. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang dimiliki Lindong setelah kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan untuk kesekian kalinya. Pikirannya yang kacau tidak memungkinkannya untuk sepenuhnya sadar. Pada saat yang sama, itu juga mengakibatkan dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Saat ini dia bahkan tidak yakin apakah dia hidup atau mati. Keadaan ini berlangsung untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Namun, sementara kesadarannya berangsur-angsur naik turun dalam kegelapan, Lindong samar-samar bisa merasakan beberapa suara manusia di sekitarnya. Segera setelah itu, dia benar-benar kehilangan kesadaran. Untuk beberapa waktu, Lindong benar-benar tidak sadar dan kabur. Namun, seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa kendali atas tubuhnya mulai pulih sedikit demi sedikit. Ini menyebabkan dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Dari kelihatannya situasinya, dia seharusnya masih hidup. Dengan mengandalkan kesadarannya yang kabur, Lindong terkadang bisa merasakan bahwa dia seperti sedang diurus oleh seseorang. Apalagi orang ini adalah seorang wanita. Tampaknya banyak waktu berlalu sementara kesadarannya terus terombang-ambing dalam kegelapan. Akhirnya, seberkas cahaya menembus kegelapan ini dan meresap ke dalam, menyinari alam bawah sadar Lindong. Kelopak mata yang berat terbuka setelah perjuangan yang hebat. Akhirnya, celah kecil terbuka, dan pandangan kaburnya perlahan mulai menjadi jelas. Tempat yang memasuki penglihatannya tampaknya merupakan kanopi yang relatif kasar yang dibangun di atas kereta. Lindong menatap kanopi ini, sementara pikirannya mulai terbangun, dan ingatan melonjak keluar seperti air banjir. Kota iblis unik, pertempuran hebat, teleportasi spasial, gerbang Yuan. Napas keruh udara perlahan-lahan dimuntahkan dari tenggorokan Lindong. Segera setelah itu, dia mengepalkan dan membuka tinjunya. Dia agak ngeri mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah. Sementara dia terkejut di dalam hatinya, Lindong dengan cepat melihat ke dalam tubuhnya, hanya untuk menemukan bahwa semuanya benar-benar berantakan di dalam. Bahkan mediannya menunjukkan tanda-tanda terdistorsi atau rusak. Cedera seperti itu bisa digambarkan sebagai mengerikan. Pikiran Lindong tenggelam jauh ke dalam dantiannya. Di sana, roh Yuan ilusi duduk di cincin naga Yuan. Namun, cahaya keemasan yang tertinggal di sekitarnya adalah yang paling redup, tampak seolah-olah akan menghilang. Cedera serius seperti itu, hati Lindong tenggelam sedikit. Dia jelas tidak menyangka bahwa lukanya kali ini benar-benar akan seserius ini. Jika itu orang lain, kemungkinan orang itu akan lumpuh seumur hidup. Sepertinya aku harus memulihkan diri dengan baik, kata Lindong pelan. Tubuh fisiknya memiliki kekuatan yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Terlebih lagi, ketika dia berada di Unik Devil City, aura naga langit di tubuhnya telah menyatu dengan tubuhnya karena tekanan dari luar. Ini telah menyebabkan tubuh fisiknya diperkuat sekali lagi. Oleh karena itu, cederanya kali ini mungkin serius, tetapi bukan tidak mungkin baginya untuk pulih jika dia diberi waktu. Aku ingin tahu di mana aku. Pikiran Lindong secara bertahap menarik diri dari tubuhnya, saat ia merajut alisnya sedikit. Saat ini dia jelas sangat lemah. Kemungkinan besar siapapun akan bisa membunuhnya. Kondisi seperti itu jelas menyebabkan Lindong yang biasanya berhati-hati menjadi sangat tidak senang. Meskipun lukanya serius, aku seharusnya hampir tidak bisa mengaktifkan roh Yuanku untuk mengendalikan mayat iblis setelah beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Itu seharusnya menjadi perlindungan. Lindong menghela nafas lega hanya ketika dia berpikir sampai saat ini. Tidak peduli apa situasinya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Aku ingin tahu bagaimana Little Marten dan Little Flame. Dari kelihatannya, sepertinya kita telah berpisah. Lindong mengatupkan giginya. Ekspresi kejam yang luar biasa tiba-tiba muncul di matanya. Jika sesuatu terjadi pada Little Flame atau Little Marten, aku pasti akan membantai gerbang Yuan di masa depan. Berderak. Sementara pikiran ini berkelap-kelip di benak Lindong, pintu kereta yang tertutup rapat tiba-tiba didorong terbuka dengan lembut. Segera, matanya terfokus saat mereka menembak ke arah pintu yang didorong terbuka dari luar. Pintu kereta didorong terbuka. Setelah itu, sosok ramping muncul di hadapan Lindong. Itu adalah seorang wanita muda dengan gaun biru pucat. Penampilan wanita muda itu tidak sebanding dengan King Tan atau Ying Huan, tapi dia masih cukup cantik. Namun, pada akhirnya ada ekspresi malu-malu di mata wanita muda itu. Setelah memasuki kereta, wanita muda itu dengan cepat melihat Lindong yang sekarang terjaga, dan sedikit panik di bawah perhatiannya.
Tangan kecilnya memutar ke dalam tubuhnya saat dia bertanya dengan lembut dan malu-malu, "Kamu sudah bangun?" Senyum muncul di wajah Lindong ketika dia melihat penampilan wanita muda ini. Dia kemudian mengangguk. Dari kelihatannya, dia sepertinya tidak mendarat dalam situasi berbahaya yang akan membuatnya sakit kepala. Dia hanya tidak tahu, di mana tepatnya tempat ini. Bab 832, Laut Setan Chaotic, Wilayah Laut Angin Surga. Saya menemukan Anda 5 hari yang lalu, pada saat itu, Anda benar-benar berlumuran darah dan Anda tidak sadarkan diri. Namun, saya melihat bahwa Anda masih bernapas dan akhirnya membawa Anda kembali. Di kereta, wanita muda yang cantik memandang Lindong dan dengan lembut memperkenalkan dirinya, "Saya dipanggil Guya." "Lindong, Nona Gu, terima kasih telah menyelamatkan saya." Lindong mengungkapkan senyum ramah. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Bolehkah saya tahu jika Nona menemukan orang lain yang terluka di sekitarnya ketika Anda menyelamatkan saya?" Dia secara alami bertanya tentang Little Marten dan Little Flame. Guya berpikir sejenak setelah mendengar ini. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Ekspresi kecewa melintas di mata Lindong ketika dia melihat ini. Sepertinya dia memang telah dipisahkan dari Little Marten dan Little Flame. "Cederamu sangat serius. Saya telah mengundang kakak perempuan Guyan untuk membantu melihatnya." Dia berkata, suara Guya berhenti sejenak. Setelah itu, dia memandang Lindong dengan simpati dan melanjutkan, "Dia berkata bahwa kamu tidak akan lagi dapat berkultivasi di masa depan." Lindong sedikit terkejut, tapi dia tidak menjawab. Dia jelas mengerti bahwa luka di dalam tubuhnya memang menakutkan. Jika itu adalah individu biasa, kultivasinya akan dihancurkan. Namun, Lindong bukan individu biasa. "Nona Guya, di mana tepatnya tempat ini?" Lindong bertanya. "Ini adalah Pulau Roh Misterius," jawab Guya. "Pulau Roh Misterius." Lindong sedikit mengernyitkan alisnya. Segera setelah itu, dia menyelidiki lebih dalam. Tempat ini bukan bagian dari wilayah Suan Timur. Wilayah Suan Timur. Nama ini menyebabkan Guya mengerutkan kening dan berpikir lama. Baru saat itulah dia tiba-tiba mengerti dan menjawab, "Kamu pasti berbicara tentang wilayah Suan Timur dari 4 wilayah Suan yang agung. Kan, tempat ini adalah wilayah Laut Angin Surga di Laut Setan Chaotic. Itu sangat jauh dari wilayah Suan Timur. Bahkan seorang ahli tahap Profound Life akan membutuhkan setengah tahun untuk terbang ke sini. Terlebih lagi, itu dengan prasyarat tidak memenuhi penghalang apapun." Petik 2. Laut Setan Chaotic, Wilayah Laut Angin Surga. Nama asing ini menyebabkan Lindong sedikit linglung. Meskipun dia tahu bahwa jarak yang dicakup oleh teleportasi spasial sangat jauh, Lindong masih merasa sedikit tersesat meskipun karakternya ketika dia menemukan bahwa dia sudah begitu jauh dari wilayah Suan Timur. Namun, keadaan pikiran ini tidak bertahan lama, sebelum Lindong menggelengkan kepalanya dan membuangnya ke samping. Karena hubungan mereka dengan gerbang Yuan telah berkembang menjadi seperti itu, tidak ada tempat di wilayah Suan Timur bagi mereka untuk tinggal. Ini mungkin kesempatan yang cukup besar sekarang karena dia bisa datang ke Laut Setan Chaotic ini. Dia telah mendengar Little Marten menyebutkan Laut Setan Chaotic sebelumnya. Tempat ini bahkan lebih besar dari 4 wilayah Suan yang agung. Jelas, tangan gerbang Yuan tidak akan bisa mencapai tempat ini, memberinya cukup waktu untuk tumbuh. Laut Iblis yang kacau. Lindong menggumamkan nama ini beberapa kali di dalam hatinya, saat dia merasakan sensasi aneh yang samar. Setelah berpikir lama, kilatan akhirnya keluar dari matanya. Dia tiba-tiba teringat peta energi mental yang dia peroleh dari menara simbol Master Kotayan. Itu memiliki lokasi 2 simbol leluhur. Salah satunya adalah simbol leluhur Devouring, yang dia dapatkan. Lindong tidak memikirkan simbol leluhur lainnya karena terlalu jauh dari wilayah Suan Timur. Namun, ketika kata-kata, Chaotic Dimensi, memasuki telinganya, tiba-tiba ia menggali ingatan dari dalam benaknya. Saat itu, Little Marten pernah menyebutkan bahwa simbol leluhur kedua di peta energi mental ada di Laut Setan Chaotic. Simbol leluhur kedua, bahkan dengan ketenangan Lindong, wajahnya tanpa sadar mengungkapkan kegembiraan liar ketika dia memikirkan hal ini. Kekuatan besar dari simbol leluhur adalah sesuatu yang dia alami secara langsung. Jika dia bisa mendapatkan simbol leluhur lainnya, kekuatannya pasti akan melonjak. Selain itu, dia juga akan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Great Desolate Tablet kepadanya. Sepertinya Chaotic Dimensi adalah tempat yang tepat untuk dikunjungi. Kakak Lindong, apa kamu baik-baik saja?
Guya terkejut ketika melihat Lindong, yang wajahnya tiba-tiba dipenuhi kegembiraan, dan bertanya dengan suara lembut. Haha, aku baik-baik saja. Lindong menyeringai. Kegembiraan di wajahnya perlahan menghilang. Setelah ragu-ragu, dia bertanya, Nona Guya, apakah Anda memiliki peta laut setan caotik? Pikirannya memiliki catatan lokasi simbol leluhur kedua. Yang perlu dia lakukan hanyalah membandingkannya dengan peta laut setan caotik dan dia akan bisa mengetahui di mana tepatnya simbol leluhur itu. Kamu pasti berbicara tentang peta laut kan? Guya berkedip beberapa kali. Segera setelah itu, wajahnya memerah saat dia melanjutkan dengan malu. Laut iblis caotik sangat luas, dan dipisahkan menjadi banyak wilayah laut besar dan kecil. Wilayah laut angin surga ini adalah salah satu daerah yang lebih dikenal. Peta laut yang lengkap sangat berharga, dan saya tidak memilikinya. Yang saya miliki hanyalah peta laut wilayah laut angin langit-langit ini. Guya mengeluarkan gulungan kuno dan menawarkannya kepada Lindong. Terima kasih banyak. Lindong menerima peta laut dan berterima kasih kepada Guya. Setelah itu, dia memanfaatkan energi mental apa yang dia bisa saat ini untuk memindai peta ke dalam pikirannya saat dia menutup matanya. Sesaat kemudian, ada beberapa kekecewaan di matanya ketika mereka dibuka kembali. Jelas, lokasi simbol leluhur kedua bukanlah wilayah laut angin surga ini. Namun, Lindong tidak terlalu tertekan karena ini. Dia sudah sangat beruntung bisa selamat dari teleportasi kali ini. Bagaimana mungkin dia masih cukup beruntung untuk langsung mendarat di tempat di mana simbol leluhur kedua berada. Bagaimanapun, masih ada waktu di masa depan, dan dia perlahan bisa mencarinya. Yang paling penting sekarang adalah pulih dari cederanya. Hanya setelah kekuatannya kembali, apakah dia bisa menjelajahi laut setan caotik ini dan mencari simbol leluhur kedua? Memekik, suara rem roda terpancar dari luar saat pikiran ini melintas di benak Lindong. Setelah itu, beberapa suara terdengar. Sepertinya kita akan mendirikan kemah dan beristirahat. Kakak Lindong, apakah kamu ingin keluar dan melihatnya? Guya menatap Lindong dan bertanya. Tentu, mungkin juga. Lindong tersenyum dan mengangguk. Setelah istirahat sejenak, dia sekarang memiliki kekuatan untuk menggerakkan tubuhnya. Dia juga ingin mencari tahu seperti apa caotik dimensi yang dikabarkan. Guya tersenyum ketika dia melihat ini. Wanita muda itu cukup baik. Dia segera maju untuk mendukung Lindong, sebelum membuka pintu kereta. Sekelompok orang sibuk memasuki pandangan Lindong setelah pintu kereta didorong terbuka. Mereka mendirikan tenda di tanah datar. Di sekitar tanah datar ini ada hutan hijau yang rimbun. Lindong mengamati daerah itu dari posisinya yang tinggi tetapi tidak melihat laut. Kemungkinan pulau ini relatif besar. Namun, Lindong masih bisa mengendus aroma asin yang hanya dimiliki laut. Sekelompok orang yang sibuk di sekitar kereta juga kadang-kadang melemparkan pandangan mereka ke arah Lindong. Namun, kebanyakan dari mereka mengandung rasa kasihan. Kemungkinan mereka telah mendengar bahwa Lindong terluka parah dan tidak bisa lagi berkultivasi. Namun, emosi Lindong tidak terpengaruh oleh tatapan ini. Matanya menyapu sekeliling, dan segera setelah itu, kejutan melintas di dalamnya. Sebagian besar orang di kamp ini adalah anak muda. Meskipun ada sedikit kebanggaan di beberapa wajah mereka, aura mereka semua cukup kuat. Mereka sebanding dengan murid langsung yang hebat dari 4 aula Sekte Dao. Orang-orang ini tampaknya berasal dari faksi yang sama. Sepertinya faksi ini relatif kuat. Lindong diam-diam terdiam di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari caotik dimensi, faksi acak yang dia temui ini sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Guya, tidak apa-apa kalau kamu biasanya mengambil kucing dan anjing kecil itu. Namun, Anda benar-benar telah menjemput seseorang kali ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Gu kami adalah tempat untuk memelihara hewan peliharaan? Sebuah teriakan agak menusuk telinga tiba-tiba terdengar dari api unggun ke depan mereka sementara Lindong sedang mengamati perkemahan. Dia mengerutkan alisnya sedikit dan melihat ke arah sumber suara. Dia melihat seorang wanita berpakaian merah sedikit mengernyit di depan mereka saat dia menatap Guya. Wanita itu cukup cantik. Dia tinggi dan memiliki sosok yang sangat lekukannya tenggelam dan menonjol di tempat yang tepat, menyebabkan dia tampak sangat menggerahkan. Ada beberapa pemuda berkerumun di sampingnya, seperti bintang yang menjaga bulan. Kelompok anak muda ini agak kuat, dan wanita berpakaian merah berada di tahap 8 Yuan Nirvana. Jelas, dia cukup berbakat. Guya menatap wanita berpakaian merah itu,
saat wajah kecilnya sedikit memerah, seolah-olah dia sedikit marah. Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia menggigit bibirnya dan dengan lembut berkata, "Kakak perempuan Gu Ying, dia telah menderita luka yang begitu serius, jika aku tidak menyelamatkannya. Bukankah dia hanya sampah bahkan jika kamu menyelamatkannya? Akan lebih baik mati daripada tidak bisa berkultivasi. Dia bahkan mungkin menyalahkan Anda karena menjadi orang yang sibuk terlepas dari kebaikan Anda. Selain itu, kita tidak akan jalan-jalan kali ini. Maukah Anda menanggung kesalahan jika dia akhirnya menahan kita?" Wanita berpakaian merah itu mengejek. Wajah kecil Guya terprovokasi oleh kata-kata kasar ini sampai benar-benar merah. Namun, dia jelas tampak terbiasa dengan ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyatukan kedua tangan kecilnya dan menjawab kata-kata itu dengan diam. "Gu Ying, apakah itu akan membunuhmu untuk berbicara lebih sedikit?" Sementara Guya terdiam, pintu masuk ke kam di tengah kam ditarik terbuka. Setelah itu, seorang wanita dengan gaun putih pucat berjalan keluar dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Wanita berpakaian putih memiliki penampilan yang melampaui wanita berpakaian merah. Wajah oval runcingnya tidak banyak tersenyum, memberinya penampilan yang agak dingin. Apalagi dia sepertinya memiliki posisi yang relatif tinggi di tempat ini. Wanita berpakaian merah itu hanya bisa diam setelah dia berbicara. Dia melirik Guya dan Lin Dong dengan sedikit tidak suka dan jijik, sebelum kembali ke tendanya. "Dia adalah kakak perempuan Guyan, yang membantu melihat lukamu. Dia sangat luar biasa di antara generasi muda klan Gu kami," Guya berkata dengan lembut kepada Lin Dong. Lin Dong mengangguk sedikit. Dia bisa merasakan bahwa wanita ini cukup kuat. Faktanya, dia berada di setengah langkah ke tahap Profound Life. Ini memang kuat. Tidak heran dia memiliki kedudukan seperti itu. Wanita berpakaian putih berjalan menuju Guya setelah menegur wanita berpakaian merah. Dia menepuk kepala Guya untuk menghiburnya. Setelah itu, matanya beralih ke Lin Dong. Matanya tidak mengandung penghinaan, juga tidak memiliki keramahan. Paling-paling, hanya ada sedikit simpati karena cedera Lin Dong. Guya baik dan suka membantu orang lain. Namun, kami memiliki tugas penting untuk dilakukan kali ini di Pulau Roh Misterius. Apalagi tempat ini tidak damai. Anda harus mematuhi perintah saya setiap saat jika Anda ingin mengikuti kami. Saya tidak ingin berakhir dengan kerugian karena Anda. Suara wanita berpakaian putih itu akhirnya menjadi sedikit lebih lembut ketika dia berbicara sampai saat ini. Setelah kita selesai di sini, jika Anda tidak punya tempat untuk pergi, saya dapat mengatur pekerjaan untuk Anda di klan Gu kami. Setidaknya itu bisa menjadi cara bagimu untuk mencari nafkah. Dia berbalik dan pergi tanpa menunggu tanggapan Lin Dong setelah mengucapkan kata-kata itu. Situasi ini menyebabkan Lin Dong tertegun sejenak. Baru saat itulah dia mengangkat bahu tanpa daya. Dia benar-benar diperlakukan seperti sampah yang tidak berguna. Untungnya, dengan pengecualian Guya, dia tidak merasa banyak untuk yang lainnya. Setelah dia pulih dari luka-lukanya, dia akan mencari kesempatan untuk pergi. Bab 833, Buah Roh Kehidupan Misterius. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, tampak seperti cermin bundar yang cerah. Cahaya bulan sedingin es tersebar dari sana, menutupi seluruh pulau roh misterius. Samar-samar, raungan binatang iblis rendah naik dan turun jauh di dalam pulau. Lin Dong duduk di dalam kereta. Perlakuannya jelas tidak terlalu bagus jika dibandingkan dengan tenda-tenda empuk lainnya. Namun, dia tidak punya mood untuk bertengkar tentang hal-hal seperti itu. Bagaimanapun, dia mungkin adalah beban berukuran jumbo di mata yang lain. Lin Dong duduk dan membentuk segel pelatihan dengan tangannya. Lampu hijau lemah berkedip di permukaan tubuhnya, dan jejak kekuatan melahap samar dipancarkan. Itu menelan kekuatan Yuan alami, perlahan-lahan mengubahnya menjadi kekuatan Yuannya sendiri untuk perlahan memberi makan median dan tulang yang terluka parah di dalam tubuhnya. Di bawah makanan Yuan Power ini, Lin Dong bisa merasakan bahwa ada beberapa jejak energi brutal namun lemah lembut yang keluar dari dalam tubuhnya. Ini adalah aura naga langit yang telah sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya. Raungan naga samar bergema di dalam tubuhnya sementara energi ini melonjak, menyebabkan lampu hijau berkedip di dalam tubuh Lin Dong berkedip lebih intens, karena kelemahannya juga perlahan berkurang sedikit demi sedikit. Lin Dong diam-diam menghela nafas lega saat dia merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Dia berencana untuk mundur dari kondisi latihannya ketika dia tiba-tiba merasakan getaran samar dari antara alisnya. Segera setelah itu,
dia tercengang menemukan gelombang demi gelombang energi murni yang memancar keluar seperti air banjir, sebelum menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Adegan tiba-tiba ini menyebabkan Lindong menjadi sangat heran. Pikirannya bergerak dan bergeser ke arah titik di antara alisnya. Segera setelah itu, dia melihat simbol cahaya berlama-lama di bawah kuil. Energi luar biasa sedikit berdesir darinya. Lambang roh. Lindong mengamati simbol cahaya. Baru pada saat itulah tiba-tiba memukulnya, saat kegembiraan melonjak dari hatinya. Dia hampir lupa bahwa dia telah mendapatkan emblem roh di tubuh Yuan Chang setelah membunuhnya. Lindong jelas menyadari betapa kuatnya emblem roh. Alasan Yuan Chang bisa mencapai tahap awal kehidupan mendalam di usianya sangat mungkin karena emblem roh ini. Saat ini, objek ini telah mendarat di tangan Lindong, dan itu tidak diragukan lagi akan menjadi tambahan yang bagus untuk gudang senjatanya yang sudah tangguh. Dengan energi yang disuplai oleh emblem roh, Lindong jelas akan dapat pulih dengan cepat dari luka-lukanya. Lindong perlahan membuka matanya, saat seteguk udara keruh bergerak di sepanjang tenggorokannya dan dimuntahkan. Cahaya terang melintas di matanya, sebelum kembali normal. Berderak. Tidak lama setelah Lindong membuka matanya, pintu kereta tiba-tiba didorong terbuka. Setelah itu, dia melihat Buya membawa beberapa selimut saat dia berjalan masuk dengan hati-hati. Kakak Lindong, pulau ini sangat dingin di malam hari. Apalagi kamu terluka. Tolong jangan masuk angin saat beristirahat di malam hari. Buya meletakkan selimut lembut di samping Lindong dan berkata sambil tersenyum. Lindong terkejut saat melihat adegan ini. Segera setelah itu, tatapan lembut muncul di matanya. Wanita muda ini terlalu baik. Kakak Lindong, kakak perempuan Guyan sebenarnya bukan orang jahat. Semua orang keberatan ketika aku menyelamatkanmu saat itu. Namun, hanya setelah dia setuju, barulah yang lain mengakui. Buya duduk di samping Lindong dan berkata. Lindong tersenyum dan mengangguk. Dia tidak merasa tidak suka terhadap Guyan. Bagaimanapun, kekuatan adalah yang paling penting di dunia ini. Semua orang berasumsi bahwa dia adalah seorang lumpuh yang tidak akan bisa berkultivasi di masa depan, dan karenanya secara alami tidak akan tertarik padanya. Dia sudah cukup murah hati untuk mengizinkannya ikut. Keduanya duduk di kereta dan mengobrol satu sama lain. Biasanya, Buya pemalu dan merasa rendah diri dari orang lain, oleh karena itu, dia tidak pandai berinteraksi dengan orang lain. Mungkin karena kondisi Lindong saat ini bahkan lebih menyedihkan daripada dirinya sendiri sehingga dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan Lindong. Saat mereka mengobrol, Lindong juga dapat memperoleh berbagai informasi tentang wilayah Laut Angin Surga darinya. Wilayah Laut Angin Surga terletak di wilayah barat Laut Setan Chaotic. Wilayah ini cukup terkenal di dalam Chaotic Dimensi, dan ada juga beberapa faksi kuat di dalamnya. Yang paling terkenal di antara mereka adalah yang disebut Dua Gua Besar dan 5 Klan Besar. Yang disebut Dua Gua Besar adalah Gua Angin Iblis dan Gua Alam Semesta. Kedua faksi besar ini bukan hanya faksi terkuat di wilayah Laut Angin Surga, tetapi mereka juga memiliki reputasi tertentu bahkan di seluruh Laut Setan Chaotic. 5 klan besar adalah 5 klan dengan sejarah yang sangat panjang. Mereka adalah klan Wei, klan Gu, klan Su, klan Zhu, klan Sentu. 5 klan besar ini adalah faksi yang cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surga. Tentu saja, Laut Setan Chaotic sangat kacau, dan ada juga banyak faksi dari semua ukuran di wilayah Laut Angin Surga ini selain 2 gua besar dan 5 klan besar. Beberapa dari mereka mungkin tidak sekuat 5 klan besar, tetapi mereka tidak boleh diremehkan. Kamu adalah anggota klan Gu, kan? Lindong menatap Buya dan bertanya setelah berpikir. Bahkan sejak dia melihat anak-anak muda yang relatif kuat di siang hari, dia menduga bahwa faksi yang tergabung dalam kelompok Buya seharusnya tidak terlalu lemah. Namun, dia tidak menyangka bahwa mereka sebenarnya adalah salah satu dari 5 klan besar di wilayah Laut Angin Surga. Kepala klan saya adalah seorang ahli yang telah melangkah ke tahap kematian mendalam. Mata Buya mengandung ekspresi pemujaan. Kemungkinan level seperti itu sudah cukup untuk dia pantau. Tahap kematian yang mendalam ya. Lindong mengangguk sedikit. Meskipun dia sementara tidak yakin berapa banyak ahli top dari klan Gu ini telah melangkah ke tahap kematian mendalam, klan Gu memang cukup kuat. Mereka pasti sebanding dengan beberapa sekte super di wilayah Suan Timur. Tentu saja, sekte super ini tidak mengacu pada sekte super di tingkat gerbang Yuan atau sekte Dao, tetapi sekte super lainnya.
Kemungkinan hanya 2 gua besar di dalam wilayah Laut Angin Surga ini yang berada di tingkat gerbang Yuan atau Sekte Dao. Ini sudah cukup menakutkan. Bagaimanapun, wilayah Laut Angin Surga hanyalah salah satu dari banyak wilayah di Laut Setan Chaotic. Apalagi itu bukan wilayah laut terkuat. Kami awalnya mengirimkan barang, tetapi kami menerima beberapa berita di sepanjang jalan bahwa buah roh kehidupan misterius ini telah lahir di Pulau Roh Misterius ini. Oleh karena itu, kami membuat jalan memutar dalam upaya untuk melihat apakah kami dapat memperolehnya. Gu Ya menjelaskan, buah roh kehidupan misterius. Lindong awalnya terkejut ketika mendengar nama ini. Segera, wajahnya mulai sedikit berubah. Apakah buah roh kehidupan misterius yang aneh itu dapat membantu seseorang untuk menerobos ke tahap kehidupan yang mendalam? Apakah kakak Lindong juga mendengarnya? Gu Ya mengangguk terus-menerus saat dia berbicara. Buah roh kehidupan misterius sangat bermanfaat bagi ahli tahap 9 Yuan Nirvana. Jika seseorang cukup beruntung, seseorang bahkan dapat meminjam kekuatannya untuk masuk ke tahap Profound Life. Gu Yan berencana untuk mendapatkannya selama perjalanan ini. Dia sudah menjadi ahli di setengah kaki ke tahap kehidupan yang mendalam. Jika dia bisa mendapatkan buah roh kehidupan misterius, dia akan bisa membuat terobosan total. Lindong mengangguk, sementara kilatan yang tidak biasa berkedip di matanya. Dia bisa merasakan bahwa jika lukanya benar-benar sembuh, kekuatannya pasti akan meningkat sekali lagi, dan langsung naik ke tahap 9 Yuan Nirvana. Jika dia bisa mendapatkan buah roh kehidupan misterius itu, dia mungkin bisa maju sekali lagi dan mencapai tahap kehidupan yang mendalam. Selama pertarungannya dengan Yuan Chang, Lindong dapat dengan jelas merasakan perbedaan besar antara tahap kehidupan mendalam dan tahap Nirvana. Meskipun Lindong saat ini memiliki emblem roh, dia akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk maju ke tahap kehidupan mendalam jika dia berlatih secara normal. Namun, kemunculan buah roh kehidupan misterius ini bisa sangat mempersingkat waktu itu. Buah ajaib seperti itu sangat langka di wilayah Suan Timur. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan beruntung menemukannya setelah tiba di wilayah Laut Angin Surga ini. Laut Setan Chaotic ini memang tanah harta karun. Namun, berita tentang buah roh kehidupan misterius ini telah menyebar, dan banyak ahli telah tiba di Pulau Roh Misterius ini. Sulit untuk mengatakan apakah kita pada akhirnya akan bisa mendapatkannya. Gu Ya terus bergumam pada dirinya sendiri tanpa memperhatikan ekspresi Lindong. Tidak heran Gu Yan mengatakan bahwa Pulau Roh Misterius ini tidak damai baru-baru ini. Ekspresi wajah Lindong perlahan menghilang. Soal buah roh kehidupan misterius agak melebihi harapannya. Bohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak tertarik. Setelah mengalami kekalahan menyedihkan di wilayah Suan Timur, dia dengan jelas memahami pentingnya meningkatkan kekuatannya. Namun, cederanya saat ini masih cukup serius. Selain itu, pasti ada banyak ahli setelah buah roh kehidupan misterius. Oleh karena itu, dia harus terlebih dahulu pulih dari cederanya sebelum mengadopsi pendekatan Wait and See. Jika dia punya kesempatan, dia bisa mencoba bergerak. Bagaimanapun, harta alam seperti itu adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh mereka yang memiliki kemampuan. Lindong tidak memiliki banyak perasaan terhadap kelompok Gu Yan. Namun, jika dia berhasil mendapatkannya, dia tidak boleh memperlakukan gadis kecil yang baik hati ini, Gu Ya. Lindong menekan riak di dalam hatinya ketika dia memikirkan hal ini, dan terus mengobrol dengan Gu Ya. Itu lama kemudian sebelum wanita muda itu akhirnya merasa ingin pergi. Lindong memperhatikan sosok Gu Ya yang pergi dan tersenyum sedikit. Segera setelah itu, dia sekali lagi menutup matanya. Dia harus memanfaatkan sepenuhnya waktu yang dia miliki untuk menyembuhkan luka-luka di dalam tubuhnya. Bab 834, Pil Suan Yuan. Gemuruh. Konvoi melakukan perjalanan melalui hutan lebat. Saat roda menekan ke tanah, beberapa suara gemuruh yang bising dipancarkan, yang kemudian menyebar ke kejauhan. Lindong duduk di belakang konvoi. Cedera internalnya sebagian besar telah sembuh setelah 2 hari pemulihan. Oleh karena itu, dia juga telah memulihkan sebagian kekuatannya. Namun, dia yang berhati-hati tidak ingin mengekspos dirinya sendiri sebelum dia pulih sepenuhnya untuk menghindari konflik. Selama 2 hari ini, Lindong diam-diam mengikuti konvoi saat melaju lebih dalam ke pulau. Selain Gu Ya, yang sesekali mengobrol dengannya, anggota konvoi lainnya kebanyakan mengabaikannya. Tatapan yang mereka lihat sebagian besar dipenuhi dengan simpati, sementara ada juga beberapa keunggulan dan ketidakpedulian di mata beberapa anggota klan Gu yang lebih muda. Saat mengikuti konvoi,
Lindong juga melihat banyak orang berkumpul di pulau roh misterius ini. Orang-orang ini semua menuju ke kedalaman pulau. Jelas, mereka semua mengejar objek yang sama, buah roh kehidupan misterius. Lindong telah menemukan beberapa orang kuat di antara kelompok-kelompok ini, dan tanpa sadar sedikit terdiam. Laut setan caotik ini memang lebih kuat dari wilayah Suan Timur. Sebagian besar orang yang muncul di sini semuanya adalah individu yang luar biasa. Selain itu, dari aura menakutkan yang melekat di sekitar tubuh mereka, orang dapat mengatakan bahwa mereka adalah individu yang kejam yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Kakak Lindong, apakah kamu lapar? Di sini, Guya tiba-tiba muncul di samping Lindong sementara Lindong mengamati sekelilingnya. Setelah itu, dia menyerahkan sepotong daging kering dan berkata dengan lembut. Lindong menerima daging kering dan menggigitnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Guya, apakah kamu masih memiliki pil yang kamu berikan padaku kemarin? Guya telah memberi Lindong beberapa pil obat sehari sebelumnya. Pil-pil ini tidak hanya mengandung sejumlah besar kekuatan Yuan, tetapi juga mengandung sedikit energi kehidupan yang sangat redup. Mereka sangat efektif untuk pemulihan Lindong. Oh, apakah kakak Lindong berbicara tentang pil Suan Yuan? Pil obat itu adalah versi yang ditingkatkan dari pil Nirvana, dan mengandung lebih banyak energi. Pil Nirvana mengandung Nirvana Ki, sedangkan pil Suan Yuan mengandung jejak Life Ki. Jika Anda ingin membeli sesuatu di Chaotic Dimensi, Anda harus memiliki pil Suan Yuan. Guya terkejut sesaat sebelum dia menjawab. Aku mengerti, Lindong tiba-tiba mengerti. Namun, dia tidak merasa terkejut. Lagi pula, mata uang biasa tidak banyak berguna bagi kebanyakan orang. Mata uang pil ini adalah sesuatu yang benar-benar diakui oleh semua orang. Saya hanya memiliki sekitar 500 pil Suan Yuan. Jika kakak Lindong perlu menggunakannya, kamu bisa mengambil semuanya. Guya mengeluarkan tas Qiankun kecil dan berbicara dengan wajah agak merah. Lindong menatap wajah Guya yang memerah, dan terdiam sesaat. Dia juga merasa agak rumit. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang yang begitu baik dan sederhana. 500 Suan Yuan Pills mungkin tidak dianggap sebagai kekayaan yang terlalu besar, tapi itu sangat memikat bagi orang biasa. Namun, wanita ini sebenarnya merasa malu karena jumlahnya terlalu kecil. Terima kasih. Namun, Lindong tidak melakukan tindakan. Dia saat ini benar-benar membutuhkan pil Suan Yuan ini untuk memulihkan kekuatannya. Oleh karena itu, dia menerimanya begitu saja, tetapi juga mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Guya, pil Suan Yuan yang didistribusikan klan Gu kami setiap bulan bukan untuk kamu gunakan dengan cara ini. Namun, jeritan tiba-tiba terdengar dari depan mereka ketika Lindong menerima tas Qiankun. Setelah itu, dia melihat Gu Ying yang berpakaian merah menatapnya dengan wajah dingin. Guya juga takut dengan omelan Gu Ying. Segera, wajahnya memerah saat dia berkata, ini adalah pil Suan Yuan saya. Saya akan menggunakannya sesuka saya. Terlebih lagi, kakak Lindong bukanlah orang jahat. Kamu benar-benar berani berbicara kembali padaku. Wajah Gu Ying menjadi marah ketika dia melihat Guya yang biasanya patuh benar-benar berani membalas. Tangannya langsung mengayun ke arah Guya. Namun, tangannya hanya setengah jalan menuju Guya ketika diblokir oleh tangan lain. Ekspresi Lindong agak gelap saat dia melihat wanita yang tidak masuk akal itu. Nada suaranya menjadi lebih dalam dan lebih gelap, kalian berdua adalah anggota klan Gu, dan didikan kalian tampaknya sedikit kurang. Kamu, seorang cacat, benar-benar berani mengatakan bahwa aku dibesarkan dengan buruk. Wajah Gu Ying memutih karena marah. Jelas, ini adalah pertama kalinya seseorang menguliahinya tanpa memberinya wajah apapun. Beberapa anggota klan Gu lainnya juga dengan cepat mengepung tempat ini. Ekspresi mereka tidak ramah saat mereka menatap Lindong. Apa yang kalian semua lakukan? Keributan yang dibuat cukup besar, dan secara alami juga terdeteksi oleh Guyan di depan. Segera sosoknya bergerak dan bergegas saat dia memarahi dengan suara yang dalam. Kakak perempuan Guyan, orang ini mencoba menipu Guya dari pil Suan Yuannya. Dia pasti seorang penjahat. Gu Ying buru-buru berteriak ketika dia melihat ini. Itu tidak benar, aku secara sukarela memberikannya kepada kakak Lindong. Guya buru-buru membela Lindong ketika dia mendengar ini. Kamu, furi sekali lagi muncul di wajah Gu Ying. Cukup, ekspresi Guyan menjadi gelap.
Dia mencaci mereka berdua sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Lindong. Dengan cemberut, dia berkata, "Untuk apa Anda membutuhkan pil Suan Yuan Guya?" "Penyembuhan." Nada Lindong tenang. "Tidak ada cara bagimu untuk pulih dari cederamu. Bahkan pil Suan Yuan tidak akan membantumu." Guyan merajut alisnya dan berkata, "Aku punya caraku." Lindong dengan tenang menjawab tetapi tidak memberikan penjelasan. "Jadi bagaimana jika lukamu bisa disembuhkan? Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda masih bisa naik ke atas?" Guying tertawa dingin. Sebelum dia selesai berbicara, bagaimanapun, dia tiba-tiba melihat tatapan Lindong menjadi gelap dan tegas saat dia menatapnya. Kekejaman yang meningkat di mata itu segera menyebabkan dia merasakan hawa dingin di hatinya. Kata-kata yang telah mencapai mulutnya benar-benar ditelan kembali dengan takjub. Segera setelah itu, dia menjadi marah dan malu. Dia baru saja akan membentak lagi ketika dia dihentikan oleh Guyan. "Mudah-mudahan, Anda tidak memiliki niat buruk. Guya memiliki hati yang baik, jangan menipu dia. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu." Guyan menatap Lindong dalam-dalam. Setelah itu, dia berhenti berbicara, saat dia melambaikan tangannya dan membubarkan semua orang. Guying memelototi Lindong dengan marah. Baru kemudian dia berbalik dan pergi dengan sangat marah di dalam dirinya. Ekspresi Lindong tenang saat dia melihat adegan ini. Hanya setelah semua orang pergi, dia tersenyum sambil menepuk kepala kecil Guya. Dia akan mengucapkan beberapa kata penghiburan ketika ekspresinya tiba-tiba menjadi fokus. Dia memutar kepalanya, dan melihat ke tempat yang tidak jauh dari depannya. Sekelompok besar orang telah muncul di lereng bukit. Tatapan mereka terkunci ke tempat ini. Mereka adalah anggota klan Wei. Untuk berpikir bahwa mereka telah datang ke sini juga. Petik 2. Keributan dengan cepat menyebar dari lingkungan mereka setelah Lindong menemukan sekelompok orang di depan. Selanjutnya, semua anggota klan Gu mulai mengerutkan kening. Siapa mereka? Mata Lindong melihat ke depan. Ada seorang pria berpakaian hijau di bagian paling depan kelompok itu. Mata pria itu sangat dalam. Meskipun senyum ramah tergantung di wajahnya, ada rasa dingin di dalam senyum itu. Mereka berasal dari klan Wei, yang memimpin mereka adalah Wei Song. Dia cukup terkenal di antara anggota generasi muda klan Wei. Dikabarkan bahwa dia juga seorang ahli yang berada di setengah kaki ke tahap kehidupan yang mendalam. Guya berbicara dengan agak cemas di samping Lindong. "Klan Gu kami dan klan Wei tidak akur. Tidak disangka mereka juga datang ke Pulau Roh Misterius kali ini." Lindong mengangguk sedikit. Matanya terfokus pada Wei Song. Beberapa saat kemudian, jantungnya tiba-tiba bergetar dan pandangannya beralih ke belakang Wei Song. Ada sosok manusia yang sepenuhnya terbungkus jubah hitam di tempat itu. Orang ini tidak mencolok, tapi Lindong bisa merasakan jejak fluktuasi unik dari tubuhnya. "Haha, kebetulan sekali. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kita akan bertemu Nona Guyan di sini." Wei Song tersenyum menatap Guyan, yang memimpin kelompok dari klan Gu, dan berkata. Guyan meliriknya dengan acuh tak acuh. Dia menjawab, "Anda mendapat informasi yang baik, dan tiba di sini agak cepat. Namun, klan Gu saya tidak akan membiarkan Anda memiliki buah roh kehidupan misterius." Nona Guyan sangat cepat untuk langsung ke intinya. Wei Song tertawa. Dia masih memasang wajah tersenyum yang menyembunyikan niat jahat. Segera setelah itu, kedua tangannya menarik lengan bajunya, saat dia melirik Guya dengan penuh arti dan berkata, "Kalau begitu, kita harus mengandalkan kemampuan kita sendiri. Selain itu, saya akan mengingatkan Nona Guyan bahwa ada banyak binatang iblis di Pulau Roh Misterius. Anda harus lebih berhati-hati di malam hari." Wei Song tertawa keras setelah kata-kata itu terdengar, sementara cahaya gelap dan dingin melintas jauh di dalam matanya. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dan membawa orang-orangnya pergi. Anggota klan Gu memiliki ekspresi yang agak jelek setelah kelompok Wei Song pergi. Lindong menatap bagian belakang kelompok Wei Song dan sedikit mengernyit. Sepertinya tidak terlalu aman untuk tinggal dengan grup ini. Bab 835, Serangan Malam. Malam tiba sekali lagi, saat konvoi klan Gu mendirikan kemah lagi. Mereka sekarang jauh di dalam Pulau Roh Misterius, dan ada semakin banyak jejak binatang iblis di hutan primitif ini. Oleh karena itu, pertahanan kamp mereka juga ditingkatkan. Tidak hanya ada penjaga yang berpatroli di tempat itu, tetapi ada juga jebakan yang dipasang di sekitar kamp untuk melawan serangan mendadak. Lindong diam-diam duduk di samping kereta. Dia melirik ke tengah halaman perkemahan,
tempat para anggota klan Gu berkumpul. Itu tampak cukup hidup, namun, dia tidak punya niat untuk bergabung dengan mereka. Dia bisa merasakan orang-orang dari klan Gu ini tidak menyukainya. Karenanya, dia tidak punya rencana untuk bersikap ramah dan akhirnya dilecehkan oleh mereka. Cedera di dalam tubuhku sekitar 50-60% pulih. Life Ki yang samar dalam pil Xuan Yuan benar-benar sangat bermanfaat untuk penyembuhan saya. Sepertinya saya akan dapat pulih dengan sangat cepat dari cedera saya jika saya berhasil mendapatkan lebih banyak. Selain itu, saya akan dapat meminjam kekuatannya untuk mencoba serangan pada tahap 9 Yuan Nirvana. Lindong menutup dan membuka tangannya. Perasaan tak berdaya yang asli telah menghilang dari dalam tubuhnya, dan gelombang demi gelombang energi yang melimpah mulai pulih. Namun, dia tidak dapat kembali ke kondisi puncaknya. Cedera yang dia derita kali ini terlalu parah. Jika aura naga langit di dalam dirinya belum menyatu dengan tubuhnya, kemungkinan besar Lindong sekarang masih dalam keadaan setengah lumpuh, dan pemulihan total masih akan membutuhkan waktu yang lama. Pil Xuan Yuan, Lindong menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia sudah benar-benar menggunakan beberapa ratus Xuan Yuan Pills yang dia peroleh dari Guya. Lupakan apakah Guya masih punya, tidak mungkin baginya untuk membuka mulutnya dan meminta lebih banyak dari gadis kecil ini. Bahkan dia akan menemukan dirinya sedikit tidak masuk akal jika dia melakukan itu. Tanpa pil Xuan Yuan, Lindong hanya bisa mengandalkan kemampuan pemulihannya sendiri untuk secara bertahap pulih dari luka-lukanya. Kakak Lindong, suara Guya terdengar dari samping. Setelah itu, Lindong melihat masa kecil menawarkan dia beberapa daging panggang. Wajah mungilnya yang cantik sedikit merah, pemandangan yang agak lucu. Lindong tersenyum pada Guya. Senyum lembutnya tidak pernah ditunjukkan kepada anggota klan Gu lainnya. Jelas, dia memiliki kesan yang baik tentang gadis yang sangat baik, sederhana dan murni ini. Ya kecil, jangan pergi terlalu jauh dariku malam ini. Lindong menggigit daging panggang. Setelah itu, dia sedikit menyipitkan matanya saat dia menatap kegelapan di kedalaman hutan dan berkata dengan lembut. Hah, Guya sedikit terkejut. Dia menatap Lindong dengan ekspresi hilang. Ikuti saja instruksiku. Lindong tersenyum tapi tidak memberikan penjelasan apapun. Kelompok dari klan Wei pada siang hari itu jelas bukan sekelompok individu yang baik hati. Selain itu, orang berpakaian hitam di belakang Wei Song memberi Lindong perasaan yang agak unik. Akan sangat merepotkan jika mereka menyerang klan Gu. Lindong tidak peduli dengan kehidupan anggota klan Gu lainnya. Namun, dia jelas akan melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi gadis Guya ini. Baik, Guya mengangguk patuh. Dia pada dasarnya pemalu, dan tidak berani bertanya kepada Lindong tentang alasan pasti di balik kata-katanya. Lindong mengusap kepala gadis muda itu, sementara matanya tampak sedikit tersesat. Guya seusia Huan Huan dan King Tan. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka berdua. Cahaya bulan yang redup menutupi seluruh perkemahan. Selusin penjaga klan Gu dengan waspada mengamati hutan di sekitarnya. Seluruh perkemahan itu sunyi, hanya pecah oleh suara sesekali api unggun yang berderak. Lindong menggigit daun di mulutnya. Dia bersandar di batang pohon sambil mempertahankan wajah tanpa ekspresi. Namun, matanya sesekali melihat ke arah kereta terbuka di dekatnya. Seorang wanita muda sedang tidur nyenyak di dalamnya, dan lekuk tubuhnya yang halus terlihat samar-samar. Mengaum. Kedamaian ini berlangsung lama. Tiba-tiba, raungan binatang rendah dan dalam tiba-tiba dipancarkan dari dalam hutan. Mata Lindong yang sedikit tertutup juga tiba-tiba terbuka pada saat ini saat dia bergumam, seperti yang diharapkan, mereka datang pada akhirnya. Ledakan, gumamannya baru saja terdengar ketika tanah tiba-tiba bergetar. Setelah itu, Lindong merasakan bau berdarah tiba-tiba melonjak keluar dari dalam hutan, karena banyak pasang mata binatang merah terang muncul. Serangan binatang. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini dengan cepat terdeteksi oleh penjaga klan Gu. Ekspresi mereka segera berubah drastis, saat teriakan keras tiba-tiba memecah kesunyian kamp. Mengaum, banyak sosok hitam yang berbau darah tiba-tiba merobek kegelapan pada saat ini. Mereka menyerbu keluar dari hutan, sementara energi jahat melonjak. Segera, beberapa penjaga klan Gu terkoyak. Swosh-swosh. Pintu masuk tenda di dalam kamp diangkat satu demi satu, karena banyak sosok dengan cepat bergegas keluar. Namun, ekspresi mereka jelek saat mereka melihat ke arah binatang iblis yang mengerumuni kamp. Sialan, mereka sebenarnya adalah Demon Rock Hornbeast.
Wajah Guyan diliputi rasa dingin saat dia melihat logam yang benar-benar hitam seperti binatang iblis. Ekspresinya agak muram, tubuh binatang iblis ini sangat kokoh. Dalam bentuk dewasa mereka sebanding dengan 7 atau bahkan 8 ahli panggung Yuan Nirvana. Dengan jumlah yang begitu besar dari mereka yang melonjak, akan lebih merepotkan bagi mereka untuk menanganinya. Mengapa Demon Rock Hornbeast ini tiba-tiba menyerang kita? Kami tidak memprovokasi mereka. Seseorang berteriak sambil merasa bingung. Binatang iblis seperti itu mungkin sulit untuk dihadapi, tetapi mereka biasanya tidak akan menyerang jika seseorang tidak memprovokasi mereka. Mengapa binatang iblis ini meluncurkan serangan diam-diam pada mereka di tengah malam? Guyan sedikit mengernyitkan alisnya. Dia juga memiliki beberapa kecurigaan, tetapi jelas tidak ada waktu untuk merenungkan hal-hal seperti itu saat ini. Dia segera melambaikan tangannya dan berteriak, masuk ke formasi. Mendengar tangisannya, anggota klan Gu buru-buru berkumpul. Perkasa Yuan Power meletus, sementara pedang melintas, langsung membunuh beberapa binatang iblis yang telah memasuki kamp. Pertempuran meletus dalam sekejap, saat bau darah dengan cepat menyebar dari dalam kamp. Ekspresi Lindong tenang saat dia melihat perkemahan yang sekarang kacau. Dia terus bersandar pada batang pohon tanpa bergerak. Sepertinya dia tidak punya niat untuk campur tangan. Mengaum. Seekor binatang tanduk batu iblis tiba-tiba bergegas keluar dari kegelapan dan langsung menyerbu ke arah kereta yang dimasuki Guya. Pada saat ini, wanita muda itu juga telah dibangunkan. Dia melihat binatang buas besar yang menerkam dengan air liur menetes dari mulutnya, saat wajah kecilnya memucat. Namun, dia masih dengan cepat menggerakkan Yuan Power-nya dalam upaya untuk menghentikannya. Desir. Namun, cahaya keemasan tiba-tiba tiba ketika Demon Rock Hornbeast hendak menerkamnya. Setelah itu menembus kepala Demonic Beast. Darah panas mendidih keluar, dan binatang itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Cahaya keemasan menghilang dalam sekejap setelah menusuk binatang iblis ini, sementara cincin emas muncul di tangan Lindong sambil terus bersandar pada batang pohon. Cahaya dingin dan tajam yang menyeramkan melonjak di atas ring. Binatang iblis ini. Lindong mengerutkan kening saat dia mengamati binatang iblis yang telah dibunuh olehnya. Dia merasakan jejak fluktuasi yang sangat misterius dari dalam pikirannya ketika dia menusuk kepalanya sebelumnya. Namun, fluktuasi ini telah menghilang ketika dia akan menyelidiki lebih dalam. Kakak Lindong, Guya berlari dengan wajah pucat. Setelah itu, dia bersembunyi di samping Lindong. Matanya sedikit panik saat dia melihat ke arah kekacauan di kamp. Mengaum-mengaum. Selusin Demon Rock Hornbeast mengepung mereka saat Guya berlari. Savagenes berkedip di dalam mata binatang merah cerah mereka. Swoosh! Setelah Demon Rock Hornbeast mengepung mereka, Lindong tiba-tiba melihat beberapa sosok manusia keluar dari hutan. Mengacungkan pisau tajam besar, mereka menyerbu ke kamp dan mulai membunuh tanpa pandang bulu. Kerutan Lindong semakin dalam saat dia menatap sosok manusia yang telah menyerang. Orang-orang ini mungkin memiliki aura ganas tetapi mata mereka berkaca-kaca. Rasanya seolah-olah mereka sedang dikendalikan. Sungguh kemampuan yang menarik, untuk benar-benar bisa mengendalikan binatang iblis dan manusia. Lindong menyaksikan selusin binatang iblis dan manusia yang menyerbu ke arahnya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia memiringkan kepalanya dan dengan lembut tersenyum saat dia berbicara kepada Guya yang berwajah pucat, tutup matamu. Guya melirik Lindong, dia ragu-ragu sejenak, tapi dia akhirnya mengatupkan giginya dan menutup matanya. Senyum di wajah Lindong tiba-tiba menghilang saat Guya menutup matanya. Ekspresi yang sangat dingin menggantikannya. Cincin emas dengan simbol naga di atasnya mulai mengeluarkan suara mendengung saat berputar di telapak tangannya. Dengan jentikan jarinya, cincin emas itu berubah menjadi kilatan cahaya keemasan saat tiba-tiba melesat keluar. Tebas. Cahaya keemasan menyapu saat bunga darah mekar satu persatu. Binatang iblis yang sangat kokoh ini rapuh seperti kertas tipis di hadapan cincin naga Yuan. Memotong, cahaya keemasan menembus tenggorokan sosok manusia, sebelum kembali ke telapak tangan Lindong. Dalam rentang waktu belasan detik, mereka semua terbunuh. Lindong berjalan maju dan berhenti di depan mayat itu. Tangannya menggeledah mayat, dan tas Qian Kun diperoleh. Oh, 600 pil Suan Yuan. Energi mental Lindong memindai tas itu, saat kegembiraan yang tak terduga muncul dari sudut mulutnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah banyak sosok manusia di kedalaman hutan,
dan dengan lembut berkata, saya tidak boleh menyia-nyiakan pil Xuan Yuan yang telah dikirim langsung ke depan pintu saya. Ya kecil, tetaplah dikam. Guya buru-buru membuka matanya ketika dia mendengar suara ini. Namun, dia hanya bisa melihat punggung Lin Dong saat dia memasuki kedalaman hutan. Bab 836, Master Simbol Surgawi. Desir, sosok Lin Dong dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan yang gelap. Matanya yang sedikit menyipit terus memindai sekelilingnya. Dia bisa merasakan banyak aura tersembunyi di dalam hutan lebat ini. Dari kelihatannya, dalang itu cukup terampil untuk benar-benar dapat melakukan sesuatu seperti ini. Astaga, tubuh bergerak maju Lin Dong tiba-tiba berhenti, karena beberapa sosok manusia meledak dari kegelapan. Serangan-serangan tangguh segera ditujukan ke titik-titik fatal di tubuhnya dari segala arah. Ekspresi Lin Dong tidak terganggu dalam menghadapi serangan ini. Dengan putaran telapak tangannya, cincin naga Yuan berubah menjadi kilatan cahaya keemasan dan tersapu. Jatuhkan, suara teredam daging yang robek terdengar setelah cahaya keemasan keluar. Cincin naga Yuan ini adalah sesuatu yang Lin Dong ciptakan dengan sejumlah besar energi roh Yuan. Oleh karena itu, ketajamannya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Selusin bayangan hitam tiba-tiba runtuh ketika cahaya keemasan melintas. Mereka bahkan tidak bisa menangis dalam kesengsaraan. Sosok Lin Dong mendarat. Dengan lambaian lengan bajunya, dia mengumpulkan semua taskian kun pada sosok hitam ini. Baru kemudian, dia berjongkok dan menekan tangannya di dahi mayat. Sesaat kemudian, dia akhirnya menarik kembali jarinya, saat jejak keterkejutan muncul di matanya. Sepertinya energi mental, orang yang tangguh. Untuk benar-benar mampu menggunakan energi mental untuk mengendalikan begitu banyak orang. Seperti yang diharapkan dari Chaotic Dimensi. Lin Dong mengangkat kepalanya. Tangannya membuat gerakan meraih ruang di depannya. Sebelum dia tertawa pelan, saya sangat tertarik untuk melihat individu luar biasa yang benar-benar mampu melakukan prestasi seperti itu. Sosok Lin Dong tiba-tiba melesat setelah suaranya terdengar, saat dia dengan cepat menembak ke bagian hutan yang lebih dalam. Lin Dong sekali lagi menemukan banyak sosok manusia yang terkendali di sepanjang jalan. Namun, mereka tidak terlalu kuat, dan semuanya berada pada tahap 5 atau 6 Yuan Nirvana. Tentu, mereka tidak menimbulkan ancaman terhadap Lin Dong. Selain itu, pikiran orang-orang ini telah dihilangkan, dan mereka tidak berbeda dengan zombie. Oleh karena itu, Lin Dong tidak menunjukkan belas kasihan. Cincin naga Yuan akan bergegas menuju siapapun yang dia temui, langsung membunuh mereka. Selanjutnya, dia akan mengambil pil Xuan Yuan mereka. Lin Dong tampaknya telah ditemukan oleh orang dalam kegelapan saat dia menjelajah lebih dalam ke hutan lebat. Segera, dia merasakan semakin banyak binatang iblis yang dikendalikan dan sosok manusia mengelilinginya. Ah, aku sudah ketahuan. Lin Dong secara alami merasakan peningkatan tekanan yang tiba-tiba di sekelilingnya. Dia mengeluarkan tawa lembut dan menjentikkan jarinya, dan cahaya keemasan melonjak di cincin naga Yuan. Segera, 8 bilah cincin tajam dipisahkan dari badan utama. Swosh swosh. 8 bilah cincin bergegas keluar, membentuk jaring cahaya keemasan yang lebat. Dengan momentum pemotongan, itu menyapu seluruh area. Darah dan daging terbang kemanapun jaring cahaya itu lewat, peristiwa yang agak berdarah. Sosok Lin Dong terbang keluar, saat 8 bilah cincin emas melesat keluar dan membentuk cincin di bawah kakinya. Jari-jari kakinya mendorongnya, dan tubuhnya bergegas keluar seperti peng raksasa. Akhirnya, ia melepaskan diri dari hutan lebat ini. Lampu hijau tiba-tiba melonjak di tubuh Lin Dong tepat sebelum dia keluar dari hutan lebat, dan menutupi tubuh sepenuhnya. Gemerincing, sosok Lin Dong keluar dari hutan lebat dan mendarat di atas batu besar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bukit di depannya. Ada sosok berpakaian hitam yang duduk dengan tenang di puncak bukit saat ini. Sepasang mata yang sangat dalam mengandung rasa dingin yang gelap saat mereka menatap Lin Dong, yang telah muncul. Lin Dong memperhatikan orang berpakaian hitam itu, saat alisnya sedikit berkedut. Ini karena ini adalah orang yang dia lihat di belakang Wei Song saat itu. Sibuk, mati. Orang berpakaian hitam menatap Lin Dong dengan cara yang gelap dan dingin, saat keinginan membunuh melintas di matanya. Dia tidak bergerak, tetapi suara angin yang memekakkan telinga membelah udara tiba-tiba terdengar, saat kekuatan agung dengan cepat menyapu ke arah Lin Dong. Ini memang energi mental. Lin Dong tersenyum sedikit saat dia merasakan kekuatan familiar yang menyapu ke arahnya.
Cahaya hijau keluar dari tubuhnya. Setelah itu, dia melemparkan pukulan ke depan. Raungan naga bergema di tempat itu saat tinju cahaya naga hijau bersiul dan menghancurkan energi mental yang menyerang. Ledakan, tanah di sekitarnya bergetar hebat. Beberapa ratus kaki bukit-bukit kecil yang besar sebenarnya mulai melayang ke atas. Setelah itu, mereka dengan kejam menabrak Lindong dari segala arah. Energi mental orang berpakaian hitam ini jelas telah mencapai tingkat yang cukup mengejutkan. Bang bang bang. Tubuh Lindong juga melayang di langit, saat lampu hijau yang kuat meledak dari tubuhnya. Kedua lengannya menjadi naga dalam sekejap. Setelah itu, dia melemparkan satu pukulan demi satu, dan dengan paksa menghancurkan semua bukit itu. Kekuatan mentahmu cukup kuat. Ekspresi terkejut jelas melintas di mata pria berpakaian hitam itu ketika dia melihat pemandangan ini. Segera setelah itu, kedua tangannya tiba-tiba membentuk serangkaian segel. Segera, energi mental melonjak dan terbentang darinya. Itu benar-benar berubah menjadi bola mata aneh setinggi 100 kaki di depannya. Mata asimilasi jiwa, penangkapan jiwa. Sinar cahaya aneh dengan cepat keluar ketika bola mata berkedip. Cahaya ini menutupi Lindong. Di bawah naungan cahaya itu, Lindong segera merasakan bahwa kesadarannya sebenarnya mulai kabur. Sungguh orang yang tidak biasa. Kekaburan kesadarannya hanya berlangsung sesaat sebelum Lindong tiba-tiba pulih. Matanya mengeras, dan jarinya mendorong ke depan. Cincin naga Yuan langsung merobek udara, dan menembak ke arah orang berpakaian hitam itu dengan kecepatan kilat. Senjata roh Yuan. Ekspresi orang berpakaian hitam sedikit berubah saat dia melihat cincin naga Yuan yang bergegas ke arahnya. Dia juga jelas menyadari betapa kuatnya benda ini. Dia segera mengepalkan tangannya, saat energi mental yang agung langsung berubah menjadi tombak energi mental raksasa di depannya. Dengan lambaian lengan bajunya, tombak besar itu dengan keras melesat keluar dan bertabrakan dengan kilatan cahaya keemasan. Bang! Suara rendah dan dalam muncul. Cahaya keemasan yang berubah menjadi Dragon Yuan Ring ditembakkan ke belakang sebelum melayang di depan Lindong. Mata orang berpakaian hitam menjadi gelap dan dingin, saat dia tiba-tiba berdiri. Segera, energi mental agung yang tidak normal terbentang. Tampaknya samar-samar membentuk tornado besar di belakangnya, dan bahkan ruang itu sendiri menjadi sedikit terdistorsi di bawah badai energi mental ini. Energi mental yang begitu kuat. Ekspresi Lindong menjadi sedikit serius pada saat ini. Energi mental orang berpakaian hitam ini sangat kuat. Setidaknya dalam hal energi mental, bahkan Lindong harus mengakui bahwa dia bukan tandingan orang ini. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya benar-benar akan bertemu dengan Master Simbol Surgawi di sini. Lindong menatap orang berpakaian hitam dan perlahan berkata. Dia bisa merasakan betapa tangguhnya orang ini. Tekanan yang hadir sebagian itu samar-samar mencapai tingkat yang diberikan Yuan Chang padanya saat itu. Jelas, energi mental orang berpakaian hitam ini seharusnya sudah mencapai tingkat Master Simbol Surgawi. Daripada mengikuti jalan surga, kamu memilih untuk masuk ke neraka. Kalau begitu, izinkan aku untuk memurnikanmu menjadi boneka manusia. Orang berpakaian hitam itu mengangkat kepalanya. Setengah dari wajahnya yang sangat pucat terungkap di bawah sinar bulan, saat dia memberi Lindong senyum ganas. Lindong sedikit mengernyitkan alisnya, saat kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat. Bagaimanapun juga masih ada beberapa luka di dalam tubuhnya. Akan sedikit merepotkan jika dia bertarung habis-habisan dengan orang ini. Namun, ketika Lindong sedang memikirkan bagaimana menghadapi situasi ini, suara dengungan yang sangat samar dan rendah terdengar. Energi mental yang agung di sekitar orang berpakaian hitam itu berangsur-angsur melemah ketika dia mendengar suara ini. Dia dengan tajam melirik Lindong, sebelum tubuhnya dengan cepat melayang mundur. Brat, anggap dirimu beruntung kali ini. Aku pasti akan memurnikanmu menjadi boneka manusia saat kita bertemu lagi nanti. Orang berpakaian hitam dengan cepat membuat jarak di antara mereka. Namun, suaranya yang gelap dan dingin ditransmisikan dari jauh. Kedengarannya seperti lolongan hantu, suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Lindong menyaksikan sosok orang berpakaian hitam itu pergi. Dia tidak mengejar, lampu hijau yang tersisa di sekitar tubuhnya ditarik. Saat dia merajut alisnya, dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa ini memang layak menjadi laut setan caotik. Dia baru saja tiba, namun dia sudah bertemu dengan orang yang merepotkan. Berdasarkan tebakannya, orang berpakaian hitam ini seharusnya berada di level awal Divine Symbol Master.
Dia tidak akan lebih lemah dari beberapa ahli tahap awal kehidupan mendalam. Lindong tidak takut jika mereka bertarung saat ini, dan orang itu tidak akan bisa menghentikannya jika Lindong ingin pergi. Namun, jika Lindong ingin mengalahkan orang itu, pertama-tama dia harus pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Orang itu tampaknya adalah seseorang di pihak klan Wei, dan tujuan mereka juga adalah buah roh misterius kehidupan. Kemungkinan kita harus bertarung cepat atau lambat. Mata Lindong berkedip untuk sesaat. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke hutan lebat. Dari kelihatannya, pemulihannya benar-benar masalah yang sangat mendesak. Bau darah memenuhi kamp. Kekacauan sebelumnya sudah berangsur-angsur mereda. Mayat banyak manusia dan binatang ditumpuk bersama, mengeluarkan bau busuk yang sangat sulit untuk dihirup. Pada saat ini, kelompok klan Gu jelas sudah menghentikan serangan binatang buas. Meskipun mereka telah menderita beberapa luka dan kematian, kerugian mereka tidak dianggap terlalu parah. Setelah kekacauan berakhir, mereka mulai merapikan kemah mereka. Beberapa anggota klan Gu berkerumun di salah satu sudut kamp. Mata mereka melihat beberapa Demon Rock Hornbeast di tanah di depan mereka. Ada luka berdarah yang mencolok di kepala Demon Rock Hornbeast ini. Tewas dalam satu serangan, jari ramping Guyan menyentuh luka di Demonic Beast ini. Matanya mengeras saat dia dengan lembut berkomentar, betapa bersihnya. Sok melintas di mata anggota klan Gu. Mereka jelas menyadari kekuatan pertahanan dari Demon Rock Hornbeast ini. Bahkan serangan kekuatan penuh mereka hanya akan meninggalkan luka yang relatif kecil pada tubuh binatang buas ini. Kemungkinan hanya Guyan, yang berada di setengah langkah di tahap kehidupan mendalam, yang mampu membunuh mereka dengan satu serangan. Namun, ini jelas tidak dilakukan oleh Guyan. Guya, siapa yang melakukan ini? Guyan menatap wanita muda di sampingnya, dan tiba-tiba bertanya. Saya tidak tahu, sebelumnya, kakak Lindong meminta saya untuk menutup mata saya. Guya juga sedikit tersesat. Sejujurnya, dirinya yang tidak bersalah tidak segera mengaitkan metode bersih seperti itu, yang menyebabkan bahkan Guyan tercengang, dengan Lindong. Lagi pula, Lindong saat ini seharusnya tidak bisa berkultivasi. Lindong. Guyan jelas memiliki ekspresi terkejut, dan wajah Guying juga sedikit berubah saat dia berdiri di sampingnya. Dia segera berkata, Guya, berhenti bicara omong kosong. Orang itu adalah seorang Kripe. Dia belum menyelesaikan kata-katanya, ketika mereka melihat sesosok manusia perlahan berjalan keluar dari hutan lebat yang gelap di depan. Setelah itu, sosok itu dengan datar melirik mereka. Ekspresi Lindong masih setenang biasanya. Namun, bahkan napas Guyan tampak melambat sesaat saat dia berjalan mendekat. Guying dengan paksa menelan kata-kata di mulutnya, dan melihat ekspresi acuh tak acuh Lindong. Dia tidak tahu mengapa, tetapi rasa sakit mulai muncul di hatinya. Bab 837, Hadiah. Lindong berjalan keluar dari hutan lebat. Hal pertama yang dilihatnya adalah anggota klan Gu berkumpul bersama. Dia melirik mayat binatang iblis di sekitar mereka dan tampaknya telah memahami sesuatu. Namun, ekspresinya tetap tanpa ekspresi. Dia membuka langkahnya dan berjalan ke arah lain. Lindong. Guyan buru-buru berteriak saat melihat ini. Ya, Lindong meliriknya. Nada suaranya masih datar seperti biasanya. Anggota klan Gu di sekitarnya merasa sedikit kesal ketika mendengar ini. Namun, mereka dengan cepat ingat bahwa orang di depan mereka ini tampaknya adalah orang yang sangat kuat, yang telah menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain menekan ketidaksenangan di hati mereka. Ini, dilakukan olehmu. Guyan tidak keberatan dengan sikap Lindong. Dia menunjuk mayat binatang iblis di tanah. Matanya sedikit aneh saat dia menatapnya dan bertanya. Lindong tidak berkomitmen. Tidakkah kita tahu apakah dia melakukannya begitu kita mengujinya? Guying di sampingnya sangat tidak senang dengan sikap Lindong. Dia segera mendengus dingin dan maju selangkah. Kedua jarinya melengkung, dan kekuatan hebat menghantam dada Lindong dengan kecepatan kilat. Serangan Guying sangat mendadak. Oleh karena itu, bahkan Guyan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Sudah terlambat baginya untuk menghentikan yang pertama. Astaga, kekuatan hebat dari jari Guying dengan cepat mendarat di dada Lindong. Namun, bagian di mana ia mendarat sekeras logam. Bahkan, jari-jarinya bahkan tidak dapat melakukan kontak dengan tubuh Lindong. Tubuh fisik yang sangat kuat. Ekspresi Guying sedikit berubah saat ini. Setelah itu,
dia melihat ekspresi Lindong menjadi gelap dan serius dalam sekejap. Dia segera merasakan hawa dingin di hatinya dan buru-buru menarik kembali. Namun, saat tubuhnya mulai menarik diri, sosok Lindong sudah muncul di hadapannya dengan gaya seperti hantu. Tangannya terulur dengan kecepatan kilat, dan dengan kuat meraih leher panjang Gu Ying seperti cakar elang. Dengan kekuatan tertentu, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Lindong. Orang-orang di sekitarnya terkejut oleh respon tangguh Lindong. Gu Yan buru-buru berteriak, "Jangan gegabah." Gu Ying hanya sedikit ceroboh. Dia tidak memiliki niat buruk. Mata Lindong sedikit gelap dan keras saat dia melihat wajah ketakutan Gu Ying. Aura pembunuh samar di matanya menyebabkan wajah yang terakhir pucat. Biasanya, kebanyakan pria mengikuti perintahnya karena kecantikannya. Namun, di mata Lindong, kecantikannya tampaknya tidak berbeda dengan mayat binatang iblis di tanah. Dia tidak ragu bahwa Lindong saat ini benar-benar ingin membunuhnya. Kakak Lindong, Gu Ya di sampingnya juga dikejutkan oleh Lindong, yang tiba-tiba berubah menjadi keras dan dingin. Lindong selalu agak baik hati di depannya selama beberapa hari terakhir. Itu jelas pertama kalinya dia menyaksikan sisi kejamnya. Ekspresi gelap dan tegas di mata Lindong akhirnya mundur sedikit setelah dia mendengar suara Gu Ya. Matanya sedingin es saat dia menatap Gu Ying, yang matanya dipenuhi ketakutan. Selanjutnya, dia dengan santai melemparkannya ke samping dan berkata, "Jika Anda masih berperilaku buruk lain kali, saya tidak keberatan membiarkan klan Gu Anda kehilangan keturunan yang tidak berguna." Gu Ying ditangkap oleh beberapa anggota klan Gu. Lehernya yang seputih salju sedikit hitam dan biru. Jelas, Lindong tidak menunjukkan belas kasihan sebelumnya hanya karena dia seorang wanita. Dia melirik Lindong dengan ketakutan. Jelas, dia benar-benar ketakutan. Ini karena dia bisa merasakan bahwa keinginan membunuh Lindong adalah nyata. "Kamu memang bukan orang biasa," Gu Yan menatap Lindong dengan ekspresi rumit saat dia berkata. Mustahil bagi orang biasa untuk pulih dari cedera mengerikan seperti itu. Orang yang telah menyerang kalian semua malam ini adalah Master Simbol Surgawi. Dia pasti seseorang dari klan Wei. Lindong melirik Gu Yan dan berkata, "Tuan Simbol Surgawi." Begitu kata-kata ini terdengar, wajah Gu Yan dan anggota klan Gu lainnya menjadi sedikit jelek. Seorang Master Simbol Surgawi setara dengan ahli tahap kehidupan yang mendalam. Ini sudah cukup tangguh dari sudut pandang mereka. "Bagaimana Anda tahu?" Gu Yan merajut alisnya dan bertanya. "Aku baru saja bertukar pukulan dengannya." Lindong menjawab dengan acuh tak acuh. Mata Gu Yan sedikit mengeras, sementara anggota klan Gu di sampingnya menatap Lindong dengan sikap tercengang. Orang ini benar-benar dapat melarikan diri dengan aman setelah bertukar pukulan dengan Master Simbol Surgawi. "Tak satu pun dari kalian akan bisa menang melawan klan Wei. Saya pikir Anda harus meninggalkan Pulau Roh Misterius sesegera mungkin," kata Lindong. Kata-kata Lindong ini tidak memiliki niat untuk memberikan pukulan kepada klan Gu. Hanya saja yang terkuat di antara kelompok ini dari klan Gu adalah Gu Yan. Namun, dia hanya setengah kaki ke tahap Profound Life. Di sisi lain, hanya Wei Song dari klan Wei yang telah mencapai tahap ini. Selain itu, ada juga Master Simbol Surgawi, yang bahkan Lindong merasa sulit untuk dihadapi. Sangat sulit untuk menemukan buah roh kehidupan misterius. "Kami tidak ingin menyerah." Gu Yan mengerutkan alisnya, menggelengkan kepalanya dan berkata. Lindong mengangkat bahunya ketika dia mendengar ini, tetapi tidak berbicara lebih jauh. Bagaimanapun, dia tidak peduli apakah anggota klan Gu hidup atau mati. Mereka bisa melakukan sesuka mereka. Lindong langsung berjalan menuju kereta sambil berpikir seperti itu. Dia tidak punya niat untuk mengatakan hal lain. Gu Yan melihat ke belakang Lindong. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, "Kalau begitu, bisakah kami meminta bantuanmu?" Meskipun dia tidak menyadari latar belakang Lindong bahkan sampai sekarang, jelas bahwa Lindong tidak lebih lemah dari dirinya sendiri berdasarkan penampilannya malam ini. Selain itu, dia bahkan bertukar pukulan dengan Master Simbol Surgawi. Jika dia bersedia membantu mereka, kemungkinan kekuatan kelompok mereka akan meningkat secara signifikan. "Kenapa aku harus membantu kalian semua?" Langkah kaki Lindong berhenti. Dia melirik kelompok Gu Yan dengan cara yang aneh dan bertanya. Gu Yan terkejut. Anggota klan Gu itu berteriak dengan marah, "Kami menyelamatkanmu. Masuk akal untuk meminta bantuan Anda, bukan?" Petik 2. Pertama, saya akan mengingatkan semua orang bahwa ia kecil yang menyelamatkan saya,
bukan kalian semua. Lindong berbicara dengan acuh tak acuh. Meskipun dia telah berada di sini selama beberapa hari, dia tidak pernah menerima perawatan apapun dari orang lain. Karena itu, dia tidak merasakan beban apapun ketika mengucapkan kata-kata ini. Aku akan bertanggung jawab penuh atas keselamatan ia kecil. Tidak ada yang akan terjadi padanya. Adapun sisanya, Anda harus berdoa untuk diri Anda sendiri. Saya tidak dapat membagi perhatian saya dan melindungi kalian semua. Petik 2. Ekspresi Guyan menjadi sedikit jelek karena kata-kata langsung Lindong. Namun, setelah beberapa pemikiran, tampaknya mereka benar-benar tidak memberi Lindong banyak perhatian. Masuk akal jika yang terakhir tidak membantu mereka. Anggota klan Gu itu saling memandang. Ekspresi mereka juga sedikit tidak wajar. Mereka jelas menyadari ketidakpedulian mereka terhadap Lindong selama beberapa hari terakhir. Suasana di seluruh kamp agak kaku saat ini. Munculnya Master Simbol Surgawi jelas telah memberikan tekanan yang cukup besar kepada para anggota klan Gu yang lebih muda ini. Jika mereka tidak memikirkan solusi untuk menghadapinya, kemungkinan besar mereka akan berada pada kerugian besar jika mereka bertarung. Guyan sakit kepala karena Lindong yang sangat keras kepala ini. Setelah beberapa pemikiran, dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke arah Guya. Saat ini, tampaknya Lindong hanya sedikit lebih ramah kepada Guya. Guya dengan takut-takut menggelengkan kepalanya saat melihat tatapan Guyan. Karena Lindong tidak mau, dia secara alami tidak berani mengatakan hal lain. Guyan merasa sangat tidak berdaya saat melihat ini. Saat dia sedang sakit kepala, Lindong tiba-tiba menoleh dan berkata, bukan tidak mungkin bagiku untuk mengulurkan tangan. Oh, Guyan dan yang lainnya tiba-tiba tersentak ketika mereka mendengar kata-kata ini. Tatapan mereka buru-buru melihat ke arah Lindong. Namun, saya ingin hadiah. Perlakukan itu seolah-olah Anda mempekerjakan saya. Lindong berbicara dengan suara samar. Hadiah apa? Guyan terkejut. Dia dengan cepat bertanya dengan hati-hati. 10.000 pil Suan Yuan. Senyum tampak muncul di wajah Lindong. Kamu terlalu banyak. 10.000 pil Suan Yuan. Mengapa kamu tidak pergi dan merampok seseorang untuk mereka? Ekspresi anggota klan Gu di sekitarnya memerah saat mereka mengutuk dengan marah. Jelas, mereka semua berpikir bahwa Lindong meminta jumlah yang selangit. Dibandingkan dengan buah roh misterius kehidupan, apa 10.000 pil Suan Yuan? Selain itu, jika Anda bertarung ketika saatnya tiba, kemungkinan Anda akan kehilangan setidaknya setengah dari orang-orang Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hidup Anda bahkan tidak bernilai 10.000 pil Suan Yuan? Lindong tersenyum tipis dan berkata, banyak anggota klan Gu muda tidak bisa berkata-kata. Wajah mereka pahit saat mereka mengalihkan pandangan ke arah Guyan. Guyan merajut alisnya erat-erat di bawah tatapan mereka. Dia ragu-ragu sejenak, sebelum bertanya, apakah Anda yakin bahwa bantuan Anda sepadan dengan harga ini? Paling tidak, aku akan bisa menghentikan Master Simbol Surgawi itu, kata Lindong. Apa peluangmu? Guyan menekan. Begitu luka saya sembuh, saya memiliki peluang 60% untuk membunuhnya. Lindong menyeringai. Kesulitan berurusan dengan Master Simbol Surgawi itu mungkin lebih besar daripada seorang ahli pada tahap awal kehidupan mendalam mengingat bahwa yang terakhir memiliki energi mental yang luar biasa kuat dan banyak teknik aneh dan tak terduga. Namun, orang seperti itu jauh lebih mudah untuk dihadapi Lindong karena dia memiliki simbol leluhur yang melahap. Setelah kekuatannya pulih, Lindong yakin bahwa dia bisa membunuh Master Simbol Surgawi itu. Asteris kegemparan asteris. Kata-kata Lindong menyebabkan kegemparan. Bahkan ekspresi Guyan telah berubah sedikit saat dia menatapnya. Membunuh Master Simbol Surgawi. Kemampuan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh ahli tahap Profound Life awal. Namun, Lindong ini benar-benar mampu melakukannya. Baiklah, jika kamu benar-benar bisa melakukannya, aku akan memberimu 10.000 pil Suan Yuan sebagai hadiah. Ekspresi Guyan berfluktuasi sejenak. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan membuat keputusan. Senyum di wajah Lindong tumbuh lebih lebar setelah mendengar kata-kata ini. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya di depan semua orang. Bayar dulu. Bab 838, menyerang tahap 9 Yuan Nirvana. Kelompok Guyan sedikit tercengang saat mereka melihat Lindong mengulurkan tangannya dengan cara yang benar, karena ketidakberdayaan sesaat muncul di dalam hati mereka. Orang ini, kamu bahkan belum melakukan apapun untuk kami lihat.
Siapa yang tahu apakah Anda akan mengambil pil Xuan Yuan dan lari, seorang anggota klan Gu bergumam. Aku sudah memberitahu kalian bahwa aku membutuhkan pil Xuan Yuan itu untuk memulihkan diri dari luka-lukaku, kata Lindong. Gu Yan tidak berdaya, dia tahu bahwa Lindong membutuhkan pil Xuan Yuan sebelum ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya tidak sabaran ini. 10.000 pil Xuan Yuan bukanlah jumlah yang kecil. Jumlah pil Xuan Yuan yang dapat diterima generasi muda klan Gu kita dalam sebulan bahkan tidak berjumlah 1.000. Saya akan mencoba mengumpulkan mereka. Bagaimana kedengarannya? Gu Yan bertanya. Sepakat. Lindong mengangguk terus terang. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju kereta yang luas dan berkata, kamu harus cepat. Saya akan berusaha keras untuk pulih dari cedera saya selama 2 hari ini. Kalau tidak, saya juga akan merasa merepotkan ketika Master Simbol Surgawi itu menyerang. Petik 2. Gu Yan melihat sosok Lindong memasuki kereta. Dia tanpa sadar sedikit mengernyit. Kakak perempuan Gu Yan, apakah dia bisa dipercaya? Meskipun dia mungkin terampil, Master Simbol Surgawi bukanlah seseorang yang bisa dihadapi oleh orang sembarangan. Seorang anggota klan Gu berkata dengan lembut. Suaranya dipenuhi keraguan. Anggota muda yang tersisa dari klan Gu mengangguk terus-menerus. Jelas, mereka semua memiliki keraguan tentang Lindong. Namun, mereka tidak berani menanyainya di wajahnya karena aura kejamnya. Binatang iblis yang menyerang kita malam ini kemungkinan besar dikendalikan oleh seseorang. Sepertinya hanya seorang ahli yang telah melatih energi mentalnya ke tingkat Master Simbol Surgawi yang akan memiliki kemampuan seperti itu, Gu Yan berkata dengan lembut. Dari pengamatan saya selama beberapa hari terakhir, Lindong tampaknya bukan seseorang yang mengucapkan kata-kata kosong. Apalagi, saat ini kita tidak punya banyak pilihan. Kita harus mendapatkan buah roh misterius kehidupan itu. Saya harus menggunakan kekuatannya untuk maju ke tahap Profound Life. Jika tidak, akan sulit bagi klan Gu kita untuk mencapai apapun di pertemuan bela diri 5 klan yang akan datang. Gu Yan mengepalkan tangannya dan berkata. Anggota klan Gu di sekitarnya hanya bisa menganggukkan kepala setelah mendengar ini. Dari kelihatannya, sudah jelas terlambat untuk meminta klan mengirim beberapa ahli ke. Saat ini, kita hanya bisa percaya bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan Master Simbol Surgawi itu. Gu Yan menghela nafas pelan. Matanya melihat ke arah Lindong saat yang terakhir berjalan ke kereta. Gu Yan melakukan banyak hal dengan kecepatan dan efisiensi yang tinggi. Hanya dalam setengah jam, 10.000 pil Xuan Yuan dikirim ke tangan Lindong. Efisiensi ini menyebabkan yang terakhir merasa cukup puas. Lindong duduk di dalam gerbong yang luas. Kereta ini jelas jauh lebih baik daripada kereta yang dia tempati sebelumnya, dan Lindong tidak melakukan upacara apapun dengan Gu Yan. Sebelumnya, itu karena dia tidak ingin terjerat dengan mereka. Namun, dia secara alami tidak lagi merasa terbebani jika dia mengambil sesuatu darinya sekarang setelah dia setuju untuk membantu. Saya akan berusaha, sementara Anda akan membayar uangnya. Itu adalah transaksi yang sangat adil. Tentu saja, transaksi ini secara alami melibatkan pertimbangan Lindong sendiri. Bahkan dia merasakan beberapa keinginan terhadap buah roh misterius kehidupan. Sendirian, agak sulit untuk merebutnya dari tangan begitu banyak ahli. Namun, jika dia bergandengan tangan dengan anggota klan Gu, segalanya akan lebih mudah baginya. Soal bagaimana mendistribusikan barang yang dia peroleh bisa didiskusikan setelah semuanya selesai. Bagaimanapun, Lindong bukanlah orang yang suka menderita kerugian. Dengan 10.000 Xuan Yuan Pills ini, aku seharusnya bisa pulih dalam beberapa hari. Lindong memegang tas Qian Kun di tangannya. Mulut tas itu sedikit terbuka. Segera, kekuatan Yuan murni tak terbatas tersebar darinya. Kekuatan Yuan ini mengandung kekuatan hidup yang lemah, yang memiliki efek ajaib untuk menghidupkan kembali orang mati. Ketika sampai pada ahli tahap Profound Life, seseorang pada dasarnya dapat pulih selama tubuh fisiknya tidak sepenuhnya hancur. Ini karena ki kehidupan yang lahir di dalam tubuh seseorang akan memungkinkan bahkan anggota tubuh yang patah untuk tumbuh kembali. Jika Lindong telah mencapai tahap kehidupan mendalam sebelum dia terluka, kemungkinan dia akan benar-benar pulih dengan mengandalkan kemampuan pemulihan yang luar biasa dari tubuhnya. Lindong menjentikkan jarinya, saat pil Xuan Yuan putih pucat terbang keluar dari dalam tas Qian Kun satu persatu. Akhirnya, mereka mengorbit di sekelilingnya. Segera, seluruh gerbong dipenuhi dengan Yuan Power yang melonjak.
Lindong menarik napas dalam-dalam ketika dia melihat pemandangan ini, saat perasaan nyaman yang samar melintas di matanya. Dengan pikiran, devouring power diam-diam menyebar keluar. Bas-bas. Dengan meletusnya kekuatan pemakan, kekuatan Yuan yang memenuhi kereta segera mengalir ke tubuh Lindong dengan kecepatan yang mencengangkan. Cahaya mulai berkedip di permukaan tubuh Lindong. Median dan tulang yang rusak di dalam tubuhnya mulai mendapatkan kembali vitalitasnya saat Yuan Power dituangkan. Lindong tidak meninggalkan kereta selama beberapa hari ke depan. Seluruh waktunya dihabiskan untuk menyerap pil Suan Yuan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Efek dari pil Suan Yuan jauh melebihi harapan Lindong. Dengan mengandalkan life key yang terkandung dalam 10.000 Suan Yuan pills, luka di dalam tubuh Lindong pulih dengan kecepatan yang jauh melampaui sebelumnya. Tentu saja, ini juga sebagian karena kekuatan pemakan di dalam tubuh Lindong. Jika itu adalah orang biasa, bahkan dengan pil Suan Yuan dalam jumlah besar, tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya seperti yang dilakukan Lindong, dan langsung menyerap semua life key di dalam pil Suan Yuan tanpa pemborosan. Setelah mengalami serangan binatang malam itu, serangan serupa tidak terjadi lagi. Sepertinya klan Wei juga tidak ingin benar-benar berbenturan langsung dengan klan Gu sebelum mereka menemukan buah roh misterius kehidupan. Jika tidak, orang lain mungkin akan mendapatkan keuntungan dari konflik tersebut. Lindong memanfaatkan kedamaian sementara ini. Anggota klan Gu tidak berani mengganggunya saat dia mengurung diri untuk memulihkan diri. Hanya Guyan yang sesekali mengirim Guya untuk mengantarkan beberapa kebutuhan. Perawatannya tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada beberapa hari sebelumnya. Konvoi secara bertahap mendekati bagian yang lebih dalam dari Pulau Roh Misterius di tengah kedamaian ini. Semua orang bisa merasakan bahwa jumlah kelompok yang muncul di sekitar mereka mulai meningkat. Berdengung, kekuatan Yuan tanpa batas menggelegak di dalam kereta. Pusaran air Yuan Power telah terbentuk di atas kepala Lindong. Pusaran air itu seperti corong karena dengan liar menuangkan Yuan Power langsung ke atas kepala Lindong. Cahaya terus berkedip di sekitar tubuh Lindong. Cahaya hijau samar-samar berkedip di kulitnya. Kekuatan yang sangat mengejutkan terpancar dari kulitnya. Tampaknya telah memicu resonansi dengan udara, memancarkan sedikit suara berdengung dalam prosesnya. Huff, tiba-tiba, mata tertutup rapat Lindong perlahan terbuka. Sebuah kecemerlangan melintas di matanya yang hitam pekat. Pada saat itu, bahkan udara itu sendiri tampak terkoyak. Seteguk udara hitam dimuntahkan dari mulut Lindong. Segera setelah itu, tubuh Lindong dengan lembut tersentak, dan tulang-tulang di dalamnya memancarkan gelombang demi gelombang petasan seperti suara berderak, saat raungan naga samar mengikuti. Luka saya akhirnya benar-benar sembuh. Lindong mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Setelah merasakan kekuatan agung yang akrab di dalam tubuhnya, Lindong tidak bisa menahan perasaan senang terlepas dari karakternya. Di negeri asing ini, hanya kekuatan sejati yang bisa memberinya perasaan aman. Selama periode waktu ini, dia terus-menerus hidup dalam keadaan pikiran yang cemas. Namun, ini belum berakhir. Lindong tertawa pelan pada dirinya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa dia saat ini berada di puncak tahap 8 Yuan Nirvana. Hanya ada lapisan samar yang memisahkannya dari tahap 9 Yuan Nirvana. Saat ini dia jelas memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk menembusnya. Lindong mengayunkan tangannya setelah tawanya terdengar. 4.000 pil Suan Yuan yang tersisa di dalam tas Qian Kun terbang keluar pada saat ini. Lindong membuat gerakan menggenggam dengan tangannya, saat devouring power muncul dan berubah menjadi pusaran hitam di depannya. Plop plop plop. 4.000 pil Suan Yuan tampaknya telah berubah menjadi semburan yang masuk ke pusaran hitam dengan kecepatan yang mencengangkan. Selanjutnya, itu berubah menjadi kekuatan Yuan yang sangat besar dan perkasa yang menyembur ke dalam tubuh Lindong. Ledakan. Dengan masuknya kekuatan Yuan yang begitu agung, suara rendah dan dalam tiba-tiba meledak dari dalam tubuh Lindong. Segera setelah itu, kulitnya mulai berubah menjadi merah dengan cepat. Bahkan matanya yang hitam pekat memiliki warna merah menyala di dalamnya. Gelombang demi gelombang fluktuasi yang sangat liar dan ganas menyebar. Kesengsaraan Nirvana ke-9 akhirnya tiba. Bab 839, Gunung Roh Misterius. Gunung Roh Misterius adalah gunung tertinggi di Pulau Roh Misterius. Gunung itu tingginya puluhan ribu kaki, dan menembus awan. Kabut berlama-lama di pinggang gunung, menghalangi siapapun yang mencoba mengintip puncaknya. Saat ini, banyak sosok manusia bergegas keluar dari dalam hutan menuju kaki Gunung Roh Misterius ini.
Akhirnya mereka berkumpul di sana. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka melihat ke arah puncak gunung. Disitulah buah roh misterius kehidupan dikabarkan telah muncul. Mengaum, ketika semakin banyak ahli mulai berkumpul di kaki gunung, berbagai raungan binatang yang samar namun sangat tirani juga muncul dari gunung roh misterius. Raungan mereka berisi peringatan yang tidak salah lagi. Jelas, binatang iblis yang kuat di gunung roh misterius itu juga telah menemukan tamu tak diundang ini. Binatang iblis yang telah mencapai tingkat ini memiliki kecerdasan yang kuat. Mereka secara alami mengerti mengapa orang-orang ini muncul. Namun, mereka yang hadir tidak dapat diganggu dengan auman peringatan binatang iblis ini. Meskipun mereka tahu bahwa binatang iblis di gunung roh misterius sangat sulit untuk dihadapi, mereka jelas mampu menepis bahaya ini dalam menghadapi godaan dari buah roh misterius kehidupan. Gemuruh, sebuah konvoi mulai berjalan keluar dari dalam hutan pada saat ini. Akhirnya mereka berhenti di kaki gunung yang kini menjadi riuh suara manusia. Ada banyak orang dalam kelompok itu. Oleh karena itu, mereka menarik cukup banyak perhatian saat mereka muncul. Oh, apakah itu klan Gu? Yang memimpin mereka adalah Gu Yan, kan? Betapa cantiknya. Dikabarkan bahwa dia adalah seorang ahli di setengah kaki di tahap kehidupan yang mendalam. Kemungkinan dia juga datang untuk memperjuangkan buah roh misterius kehidupan, dengan harapan dapat menggunakannya untuk menembus ke tahap kehidupan yang mendalam. Hehe, itu tidak akan semudah itu. Siapa di antara kita yang tidak mengejar buah roh misterius kehidupan? Gu Yan mungkin cukup kuat, tapi dia masih sedikit kurang. Mereka mungkin memiliki peluang bagus jika Gu Yuntian datang. Tepat sekali, wajah dingin dan elegan Gun Yan tidak berubah ketika dia mendengar banyak percakapan pribadi di sekitarnya. Matanya perlahan menyapu sekeliling, dan dia dengan cepat mengernyitkan alisnya sedikit. Tampaknya banyak ahli dari berbagai tempat datang ke sini karena buah roh misterius kehidupan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Lindong. Mata Gu Yan berbalik ke arah kereta di belakangnya. Pada saat ini, masih tidak ada aktivitas dari kereta. Tidak ada kabar tentang Lindong sejak dia menutup diri hari itu untuk memulihkan diri. Jika bukan karena dia bisa merasakan kehadiran di dalam kereta, kemungkinan dia akan percaya bahwa Lindong telah mengambil pil Suan Yuan dan melarikan diri. Kakak perempuan Gu Yan, seorang anggota klan Gu tiba-tiba mengintip ke kejauhan saat pandangan Gu Yan beralih ke kereta. Ekspresi mantan itu sedikit jelek. Oh, Gu Yan menoleh. Dia mengikuti tatapan anggota klan Gu dan melihat ke atas. Setelah itu, rasa dingin melintas di pupilnya. Ada sekelompok orang berjalan ke arah mereka. Seorang pria berpakaian biru berdiri di depan kelompok ini. Dia agak tampan, namun, ekspresinya yang agak menyeramkan merusak ketampanannya. Ini Lu Jian, orang yang penuh kebencian itu. Anggota muda dari klan Gu menatap para pendatang baru, karena mereka semua sedikit mengernyit. Ada sedikit rasa jijik di wajah mereka. Mereka semua cukup akrab dengan orang ini. Lu Jian, Tuan Muda Pulau Hati Pedang. Dia adalah anggota generasi muda yang cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surga. Dia pernah mengejar Gu Yan saat itu. Namun, dia berpikiran sangat sempit. Setelah beberapa penolakan dari Gu Yan, dia berakhir dengan kebencian yang muncul dari kecemburuan di dalam hatinya. Hal ini mengakibatkan Sword Heart Island, yang awalnya netral, condong ke arah klan Wei, yang memiliki dendam yang cukup dalam dengan klan Gu. Tidak terduga bahwa orang-orang dari Sword Heart Island juga datang ke sini. Gu Yan sedikit mengernyit. Jika orang-orang ini muncul di sini, kemungkinan besar mereka akan mendukung klan Wei. Ini akan menjadi sumber tekanan tambahan bagi klan Gu. Banyak kelompok di kaki gunung menyaksikan pemandangan ini dengan geli di mata mereka. Segera setelah itu, mereka berbelok ke arah bukit yang jauh. Ada sekelompok besar orang yang hadir di sana. Pemimpin mereka tidak mengejutkan adalah Wei Song, yang mereka temui beberapa hari yang lalu. Pada saat ini, wajah Wei Song tersenyum tipis saat dia melihat adegan ini. Jelas, alasan Lu Jian berani menyombongkan diri terhadap klan Gu adalah karena klan Wei mendukung mereka. Saudara Su, Anda mengatakan bahwa ada ahli tersembunyi di antara konvoi klan Gu. Wei Song sedikit memiringkan kepalanya, melirik orang berjubah hitam di sampingnya dan tersenyum bertanya. Saya bertarung dengannya malam itu. Dia memang cukup kuat. Pria berjubah hitam itu berhenti sejenak sebelum menjawab dengan acuh tak acuh. Namun, dalam pertarungan nyata, saya yakin saya bisa membunuhnya. Haha, Saudara Su adalah master simbol surgawi.
Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa bahkan di antara anggota generasi muda di wilayah Laut Angin Surga. Beberapa kentang goreng kecil secara alami tidak akan bisa melawanmu. Wei Song menjawab dengan tersenyum. Klan Wei kita mungkin harus bergantung pada saudara Su dan senior Gui dalam pertemuan bela diri 5 klan yang akan datang. Orang berjubah hitam itu tersenyum acuh tak acuh dan menjawab, Bu Yuntian dari klan Gu itu memang ahli. Jika kita bertarung, bahkan aku mungkin tidak bisa mengalahkannya. Namun, sekarang senior telah bergerak, meskipun dia berhasil melarikan diri dengan nyawanya, dia pasti akan terluka parah. Oleh karena itu, dia pasti akan hilang dari pertemuan bela diri yang akan datang. Tanpa Gu Yuntian, tidak ada generasi muda klan Gu yang bisa menggantikannya. Wei Song tanpa sadar tertawa setelah mendengar ini. Setelah itu, dia tersenyum melihat ke arah kelompok Lu Jian di kejauhan, yang mendekati konvoi klan Gu, dan menyeringai, kalau begitu, kita akan menghentikan kelompok Guyan di sini. Selama saya bisa mendapatkan buah roh misterius kehidupan, Guyan tidak akan bisa lagi menentang saya. Selanjutnya, saya ingin melihat orang seperti apa yang disembunyikan dalam konvoi ini. Dia benar-benar berani mencampuri urusan klan Wei-ku, ekspresi gelap dan tegas melintas di wajah tersenyum Wei Song ketika dia berbicara sampai di sini. Sementara Wei Song sedang mengobrol dengan orang berjubah hitam di sampingnya, kelompok SWAT Heart Island telah mendekati konvoi klan Gu di depan mata semua orang. Haha, Yan kecil, sungguh suatu kebetulan. Kalian juga telah datang ke Pulau Roh Misterius. Lu Jian berjubah biru memandangi sosok Gu Yan yang baik dan tinggi dengan wajah penuh senyum. Panas yang berapi-api melintas jauh di dalam matanya, saat dia segera tertawa dengan cara yang sangat intim. Gu Yan melirik Lu Jian. Dia benar-benar sedikit tidak mampu menahan rasa jijik di hatinya. Matanya acuh tak acuh, dan dia benar-benar mengabaikannya. Ekspresi Lu Jian sedikit canggung. Sepertinya dia tidak menyangka bahwa Gu Yan benar-benar mengabaikannya. Dia segera tertawa kering sementara ekspresi teduh tambahan muncul di matanya. Sebelum dia berbicara, saya datang untuk memperingatkan Anda bahwa saudara Wei Song bertekad untuk mendapatkan buah roh misterius kehidupan. Oleh karena itu, kalian semua harus berhati-hati untuk menghindari berakhir dalam situasi yang tidak ingin dilihat siapapun. Petik 2. Ekspresi anggota klan Gu menjadi sedikit jelek ketika mereka merasakan ancaman yang tersembunyi dalam kata-kata Lu Jian. Teman-teman pengecut, Anda hanya berani bertindak begitu kuat karena seseorang mendukung Anda. Apakah Anda berpikir bahwa Pulau Hati Pedang Anda dapat dengan mudah melangkahi klan Gu saya hanya karena Anda telah menjadi lebih dekat dengan klan Wei? Gu Ying tertawa dingin. Kata-katanya setajam biasanya, dan dia tidak memberikan wajah apapun kepada pihak lain. Sungguh gadis berlidah silet, mata Lu Jian menjadi dingin. Dia jelas marah dengan kata-kata Gu Ying. Dia segera melangkah maju saat telapak tangannya terbang ke depan, dan angin telapak tangan yang tajam menyelimuti Gu Ying. Gu Ying dengan cepat melangkah mundur dengan lincah dan menghindari angin telapak yang tajam. Namun, dia baru saja menghindari serangan itu, ketika dia menemukan bahwa yang berdiri di belakangnya adalah Guya. Bang! Guya juga terkejut dengan serangan mendadak ini. Dia buru-buru mengumpulkan Yuan Power di permukaan tubuhnya. Setelah itu, dia secara paksa menerima telapak tangan. Kekuatannya meledak, dan tubuh halus Guya terhuyung mundur. Setelah itu, beberapa anggota dari klan Gu buru-buru mendukungnya. Mereka melihat wajah kecil pucat Guya, saat kemarahan segera muncul di mata mereka. Guya, ekspresi Gu Ying juga berubah karena adegan ini. Dia segera memelototi Lu Jian dengan marah, kamu. Lu Jian, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu hanya karena klan Wei ada di sini? Kemarahan juga muncul di wajah Gu Yan. Ekspresi di mata Lu Jian sedikit berubah ketika dia mendengar niat membunuh dalam kata-kata Gu Yan. Segera setelah itu, dia terkekeh, jika dia tidak mengejekku, aku tidak akan menyerangnya. Ini bukan salahku. Dia datang karena dia telah diperintahkan oleh Wei Song untuk membuat masalah. Karena itu, dia tidak takut pada mereka. Wajah Gu Yan berubah sedingin es. Dia mengepalkan tangannya, dan pedang panjang yang mengeluarkan aura dingin muncul dalam sekejap, sementara Yuan Power yang agung melonjak di sekelilingnya. Haha, Nona Gu Yan, mengapa harus kehilangan kesabaran? Ini hanya masalah kecil. Sebuah tawa ditransmisikan dari kejauhan saat Gu Yan tidak lagi mampu melawan dan ingin menyerang. Setelah itu, suara angin kencang muncul.
Wei Song membawa sekelompok besar bersamanya saat dia mendarat di cabang pohon. Kereta itu, orang berjubah hitam itu memindai konvoi klan Gu. Setelah itu, tatapannya berhenti pada kereta tempat Lin Dong berada. Oh, Wei Song mengangkat alisnya, tatapan dingin segera melintas di matanya. Dengan sentakan lengan bajunya, selusin cahaya dingin tiba-tiba keluar. Mereka semua menyerang kereta dari segala arah. Apa yang sedang kamu lakukan? Gu Yan sangat terkejut dengan tindakan Wei Song. Baru kemudian, dia mengerti bahwa orang-orang ini mengejar Lin Dong. Astaga, cahaya dingin merobek udara dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Ditemani oleh angin kencang, mereka dengan kejam menembak ke kereta, langsung mengubah kereta menjadi sarang lebah. Tidak ada. Wei Song segera mengerutkan kening saat dia melihat kereta, yang masih kosong dari aktivitas apapun. Hati-hati. Namun, mata orang berjubah hitam di sampingnya tiba-tiba mengeras sementara Wei Song mengerutkan kening. Dengan lambaian lengan bajunya, energi mental yang agung berubah menjadi penghalang tak terlihat di depannya. Bang! Penghalang baru saja terbentuk, ketika kereta di dekatnya tiba-tiba meledak. Lampu dingin ditembakkan dengan kecepatan yang sangat ganas. Pada saat yang sama, aura liar dan kekerasan juga membubung ke langit dari kereta yang meledak. Apakah dia akhirnya menunjukkan dirinya? Rasa dingin yang pekat melintas di mata Wei Song ketika dia melihat ini. Bab 840, Sok dan Deter. Jatuhkan, kilatan cahaya dingin melesat ke belakang dengan cara yang sangat ganas. Setelah itu, mereka sangat menabrak penghalang energi mental yang tak terlihat. Cahaya tampaknya telah mendarat di rawa, karena kecepatan mereka melambat. Pada akhirnya, mereka benar-benar berhenti di udara, sebelum jatuh tanpa daya ke bawah. Namun, banyak tatapan tidak menunjukkan niat untuk ini. Sebaliknya, mereka dikunci ke kereta yang meledak, di mana aura yang relatif kuat menyebar. Riak energi liar dan keras perlahan menghilang. Setelah itu, semua orang melihat sosok kurus muncul di hadapan mereka. Lin Dong. Joy dengan cepat muncul di wajah Gu Yan dan yang lainnya ketika mereka melihat bahwa Lin Dong baik-baik saja. Mengganggu kultivasi orang lain tanpa alasan, bukankah kamu dibesarkan dengan sedikit miskin? Lin Dong mengangkat kepalanya, matanya melihat ke arah Wei Song di cabang pohon terdekat saat dia tersenyum dan berkata. Wei Song sedikit menyipitkan matanya. Tatapan tajamnya terkunci pada Lin Dong. Dia segera sedikit mengernyit dan berbicara dengan suara lemah. Panggung 9 Yuan Nirvana. Saudara Su, apakah Anda yakin bahwa dia adalah ahli tersembunyi dalam konvoi klan Gu? Pria berjubah hitam di samping Wei Song menatap Lin Dong. Mata yang dalam itu memindai setiap inci tubuh Lin Dong. Setelah itu, dia perlahan mengangguk dan berkata, bocah ini tidak sederhana. Anda seharusnya tidak meremehkannya. Petik 2, apakah begitu? Aku benar-benar penasaran untuk mengetahui betapa luar biasanya bocah panggung 9 Yuan Nirvana itu. Mulut Wei Song terbuka untuk membentuk seringai. Panggung 9 Yuan Nirvana, dia baru mencapai level ini setelah memulihkan kekuatannya. Wei Song bukan satu-satunya yang hadir yang merasa ragu karena kekuatan Lin Dong. Bahkan beberapa anggota klan Gu mengerutkan kening saat mereka menatap Lin Dong. Sebelumnya, Lin Dong telah berbicara dengan keyakinan seperti itu, menyebabkan mereka percaya bahwa dia setidaknya akan mencapai tingkat yang mirip dengan Gu Yan setelah dia memulihkan kekuatan penuhnya. Namun, dari situasi sekarang, sepertinya Lin Dong baru saja maju ke tahap 9 Yuan Nirvana. Dengan kekuatan seperti itu, bisakah dia bertarung melawan Master Simbol Surgawi? Beberapa anggota klan Gu saling memandang. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa hati mereka dipenuhi dengan keraguan. Bagaimanapun, ada perbedaan besar dalam kekuatan Lin Dong dan kata-kata yang dia ucapkan. 10.000 pil Suan Yuan tampaknya telah terbuang sia-sia. Orang ini, Gu Ying diam-diam mengatupkan giginya, sementara hatinya dipenuhi amarah. Namun, setelah mengalami kekejaman Lin Dong dari sebelumnya, dia tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengarahkan pandangannya ke arah Gu Yan dan dengan lembut berkata, kakak perempuan Gu Yan. Mata Gu Yan menatap Lin Dong. Ekspresi yang terakhir masih seperti sumur tanpa riak. Tidak ada perubahan sama sekali di wajahnya karena situasi saat ini. Giginya dengan lembut menggigit bibirnya. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita amati dulu. Tidak perlu sampai pada kesimpulan awal. Petik 2, Gu Ying hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar ini.
Saat ini, pil Xuan Yuan sudah digunakan oleh Lindong. Mereka hanya bisa berharap bahwa orang ini benar-benar bisa membantu. Lindong berdiri di sana. Dia secara alami telah melihat banyak tatapan yang mengandung kondisi pikiran yang berbeda di sekitarnya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Matanya menyapu sekali ke sekelilingnya, sebelum berhenti di wajah kecil Guya yang agak pucat. Ekspresinya dengan cepat menjadi gelap. Apa yang terjadi? Guya menyeka sudut mulutnya. Dia dengan takut-takut menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Kakak Lindong, aku baik-baik saja." Dia yang melakukannya. Guying mengulurkan tangannya pada saat ini. Dia menunjuk ke arah Lujian dan berkata. Tatapan Lindong bergeser, dan mengunci Lujian yang berpakaian biru. Segera, aura dingin merembes keluar dari matanya. "Apakah kamu yang melakukan ini?" Lujian mengerutkan alisnya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat ke arah Wei Song. Yang terakhir mengangguk ke arahnya. Segera, Lujian tertawa dingin, "Dari mana asal anak nakal yang tidak sopan ini? Hal ini bukan urusan Anda, dan Anda tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya." Petik 2. Kekuatan Lujian berada di puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Dia bisa dianggap sedikit lebih kuat dari Lindong. Dari sinilah kepercayaan dirinya berasal. Apalagi ada Wei Song yang mendukungnya dari belakang. Dia secara alami tidak memedulikan Lindong ketika dia berbicara. Lindong sedikit menyipitkan matanya. Dia tampak tersenyum sejenak, sebelum dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju Lujian di bawah perhatian banyak tatapan mata. Anggota klan Gu di sekitarnya dengan cepat menyerah ketika mereka melihat tindakan Lindong. Mereka benar-benar ingin tahu apa yang bisa dilakukan Lindong, yang tampaknya baru mencapai tahap 9 Yuan Nirvana, kepada Lujian, yang berada di puncak tahap 9 Yuan Nirvana. "Lujian, karena ada seseorang yang menantang prestis Tuan Muda Pulau Hati Pedangmu, tidak perlu bagimu untuk menahan diri." Wei Song tertawa samar dari dekat. Tentu saja, sudut mulut Lujian perlahan terangkat menjadi seringai jahat. Kedua jarinya melengkung dan Yuan Power yang agung tiba-tiba tersapu. Aura pedang tajam sepanjang selusin kaki segera merobek udara dan dengan ganas menebas ke Lindong. Namun, langkah Lindong tidak berhenti di hadapan aura pedang tajam Lujian. Dia hanya mengulurkan tangannya dan meraih aura pedang, yang menebasnya. "Kamu mencari kematian," seringai melintas di mata Lujian ketika dia melihat ini. Bahkan ahli tahap puncak 9 Yuan Nirvana tidak akan berani menggunakan tubuh fisiknya untuk menerima serangan ini. Tindakan Lindong tidak diragukan lagi adalah bunuh diri. Bang! Aura pedang telah meretas ke tangan Lindong, sementara seringai melintas di mata Lujian. Namun, pemandangan yang diharapkan dari cipratan darah segar tidak muncul. Tangan Lindong seperti penjepit besi yang dengan kuat meraih aura pedang, yang meretas ke bawah. Setelah itu, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Retakan, suara jernih menyebar di dalam hutan. Aura pedang tajam itu langsung dihancurkan oleh tangan kosong Lindong. Bagaimana ini mungkin? Seringai di wajah Lujian tiba-tiba menegang. Desir, Lindong mengangkat kepalanya. Matanya acuh tak acuh saat mereka melirik Lujian. Selanjutnya, dia mengambil langkah maju lagi. Sebuah bayangan tertinggal di belakang, sementara tubuhnya telah berubah menjadi kilatan cahaya yang langsung menyerang Lujian seperti guntur yang berderap. Betapa cepatnya, mata Lujian gemetar ketakutan, saat tubuhnya buru-buru mundur. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangannya, dan pedang panjang yang tajam muncul dalam sekejap. Setelah itu, pedang itu menusuk ke depan. Aura pedangnya yang tajam bersiul dengan anggun. Kilatan cahaya tiba dalam sekejap. Tangannya mengepal di depan aura pedang tajam Lujian, saat lampu hijau segera meletus, dan raungan naga samar bergema di seluruh area. Ledakan, sebuah tinju cahaya naga hijau terbentuk di tinju Lindong. Tinju ini kemudian dilempar ke depan tanpa fantasi apapun. Namun, itu mengandung kekuatan menakutkan yang bisa mendorong gunung. Bang bang bang, aura pedang tajam runtuh hampir seketika setelah kontak dengan tinju naga hijau. Serangan Lujian tidak mampu menahan bahkan satu pukulan. Bang! Dengan runtuhnya aura pedang, tinju naga hijau mendarat di tubuh Lujian dengan kecepatan kilat di depan mata terkejut Lujian, saat suara teredam yang luar biasa rendah dan dalam muncul. Energi liar dan kekerasan mengalir ke tubuh Lujian. Ekspresinya langsung berubah pucat, dan seteguk darah segar dimuntahkan dengan cara yang tak terkendali. Tubuhnya seperti bola meriam saat terbang mundur.
Setelah melihat ini, para anggota SWAT Heart Island di belakang Lujian buru-buru bergerak untuk menghentikannya. Namun, suara retak tulang terpancar dari lengan mereka saat mereka menyentuh tubuh Lujian, dan tubuh mereka juga terlempar. Bang-bang, Lujian dan yang lainnya akhirnya mendarat di tanah dengan cara yang menyedihkan. Suara gemuruh muncul, menyebabkan hati banyak orang berdenyut, saat ekspresi serius mulai muncul di mata mereka. Beberapa ahli, yang tidak memperhatikan hal ini, juga mulai menunjukkan tatapan serius di mata mereka. Banyak, hanya dengan satu serangan, dia telah mengalahkan Lujian, yang kekuatannya telah mencapai puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Kemungkinan kurang dari 10 orang di sini bisa melakukan ini. Selain itu, semua orang tahu bahwa Lindong hanya menggunakan kekuatan fisiknya sebelumnya. Seberapa kuat kekuatan penghancurnya jika Yuan Power diaktifkan bersamaan dengan itu? Anggota klan Gu terperangah saat mereka menyaksikan adegan ini. Gu Ying menelan seteguk air liur. Matanya tidak lagi berani memiliki keraguan sedikit pun ketika mereka melihat Lindong. Mengirim Lujian, yang berada di puncak tahap 9 Yuan Nirvana, terbang dengan satu pukulan. Siapa yang berani meremehkannya? Pada saat ini, kemungkinan tidak satu pun anggota klan Gu akan berpikir bahwa 10.000 pil Suan Yuan mereka telah terbuang sia-sia. Gu Yan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Meskipun kata-kata Lindong sedikit arogan, dia memang memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Dengan cara ini, mereka memang menemukan penolong yang cukup baik kali ini. Lindong dengan acuh tak acuh melirik Lujian yang sangat menyedihkan di kejauhan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah Wei Song agak jauh saat dia menyeringai. Ekspresi yang terakhir sedikit suram. Membantu orang lain menangkal bencana setelah menerima pembayaran dari mereka. Aku pasti terlibat dalam masalah ini.